Oke, jadi kali ini gue tidak sendiri gitu untuk mereaction atau kira-kira menentukan gitu line up reaction di musim summer 2021 gitu. Jadi gue kali ini bersama teman-teman reaction Indo. Nah, itu dia nih, ada bertiga nih. Iya. Weh. Hai guys. Halo. Halo teman-temanku. Halo sahabatku. Halo saudaraku. Halo. Jadi ini pasti banyak yang udah tahu gitu channel atau mungkin yang teman-teman udah pernah subscribe gitu kan. Nah kali ini gue bakal kenalin satu-satu dulu tuh dari yang paling bawah gitu. Nah ini yang pasti teman-teman sudah nggak kaget gitu dengan julukan Bill No Toxic gitu ya. Ini kali ini ada Animcom. Bill No Toxic. Nih jujur ya, gua. Ini jujur ya teman-teman ya, gue emang belajar banyak dari dia sih, karena memang termasuk teman seangkatan gue juga gitu. Jadi nanti angkatan kita satu generasi. Pas musim summer nih genep 1 tahun ya. Genep 1 tahun ya. Iya. Tahun lebih lah. Gimana kabar dulu? Sehat. Alhamdulillah. Ya, lagi apa nih? Lagi rame apa nih reaction nih? Tokyo lah. Oke. Tokyo rame banget gila. Iya benar-benar. Lu setuju nggak kalau teman-teman bilang kalau lu mirip kayak Bill gitu? Setuju sih emang karena mirip. Ya udah lah ya. Gue tuh gara nonton Bill juga gue mau nyangkal juga susah. Ya tapi gue akuin sih semenjak AOT udah lewat ya Tokyo emang lu jadi magnet gitu di reaction lu gitu. Jadi Tokyo boy. Iya. Anak Toman. Iya anak Toman ya. Anak Toman ya. Momang ya bukan. Kakaknya Meki. Miki. Sorry. Udah. Oke. Lanjut dong. Oke, jadi yang pasti teman-teman udah pasti tahu Animcom ya. Next, yang sebelah Animcom nih ada Junanime gitu. Ya gimana kabarnya? Baik. Mantap banget hari ini. Ya ini jujur ya, Junanime ini sebenarnya termasuk reaction baru sih, dan gue baru nemu channel dia juga pas reaction winter kemarin gitu di pas reaction AOT itu. Karena lagi banyak banget tuh. Jadi semenjak AOT itu semenjak AOT itu muncul gitu banyak atau menjamur gitu para reaction Indo. Nah, salah satunya adalah Junanime gitu yang memang gue akuin sih memang editannya ini paling bagus sih menurut gue dibanding 4 reaction yang ada gitu. Gue akuin sih memang. Ya enggak Junanime. Ngaku enggak? Aku lu. Jangan gituin dong. Cuma lama ngeditnya, cuma lama. Gimana? Kabar gimana kabar? Baik sih, maksudnya kayak sekarang kan lagi sibuk-sibuk ini juga nih, apa tuh reaction Tokyo juga itu yang paling terkenal juga sih di gua gitu. Sama kayak jadi ya gua juga, tapi di samping itu gua juga lagi cobain terus ngikutin kayak Boku no Hero, Tokyo Eternity gitu kan. Itulah masih kendala banget juga gitu. Cuman betul sih. Cuman ada satu yang nggak gue ketemukan di channel Junanime itu adalah romcom. Itu harus wajib. Wah. Nggak ada romcom nggak asik. Karena sama ini gue lihat sama ini kan shonen ya kan action. Romcom please gitu loh. Summer gitu ya. Gue berharap banget gitu. Kanojo udah fix. Kita lihat aja makanya ntar nih kita lihat kalau ada romcom yang worthy, ayolah boleh. Coba kita lihat. Siap. Oke, next ya. Jadi terus di atasnya Junanime. Nah ini nih. Jadi lagi sama di kepalanya nih. Ini jujur ya, memang ini salah satu sepuh. Dewa. Reaction yang sudah hampir genep 5 tahun ya Bang ya? Hampir 5 tahun gitu. Hampir 5 tahun loh. Jadi dari zamannya Hordeng Legend. Hordeng Legend apa anjir? Hordeng Legend apa cuy? Jadi gini men ya, gue emang termasuk pengikut lama juga sih. Mungkin Bang SPW nggak tahu gitu loh. Kalau misalkan gue ternyata pengikut lama gitu. Jadi zaman pas anime Daring in the Pranks tuh gue ngikutin banget dia gitu. Dan itu zamannya masih hordeng, belakangnya masih hordeng, bukan tembok, si hordeng gitu. Iya. Hordeng Legend. Makanya gue bilang gitu. Pantesan orang legend. Sekarang pindah gitu tempatnya. Iya, udah pindah. Upgrade dong. Gimana Bang kabar Bang? Iya, gitu aja jadi seperti itu. Biasa. Jadi itu ya, jangan lupa subscribe jadi seperti itu yang lain ya. Link di deskripsi kan? Seperti itu. Link channel di deskripsi semua kan? Pasti dong, kalau nggak ditaruh gue tuntut. Jangan lupa jadi seperti itu. Terus, lagi sibuk apa nih reaction kira-kira Bang? So far itu gak dia
secara surprise para penonton saya itu lebih kayak formal banget ya. Dude, gue gak suka ya, oh my god. Oke. Secara formal jadi Shopee itu ya, gue juga itu kayak surprise jadi Shopee itu. Ternyata para penonton saya itu lebih suka 2 anime. Yang satu itu aja Zombieland Saga. Dan satu ini jadi Shopee itu hitungannya Slime 300. Sama kayak gue. Sama kayak gue juga nggak tahu kenapa jadi Shopee itu. I mean, mereka gak tertarik sama Vivi itu. Itulah, itu paling bagus tuh. What is wrong with you? I mean, ini gue juga bertanya pada diri gue sendiri. What is wrong with my subscriber? Iya, betul. Tapi emang ya, bener. Tapi ya, really can't wait it jadi Shopee itu kayak untuk summer 2021, man. Walaupun itu kan jadi, tapi ya itu kayak kita lihat lah jadi Shopee itu. Yo, welcome jadi Shopee itu kayak yuk. Shut up jadi Shopee itu. Oke. Jangan lupa sekali lagi subscribe buat ketiga lainnya di Shopee. Ayo dong, build up 1K dong. Harus dong kalian. Harus Harus lah. Jangan dilambatin jadi Shopee itu. Come on man, yo, come on, support mereka, yo. Damn it. Ini support dari sesepuh gila. Oh iya dong, itu aja sebagai bisa dibilang kan itu ya kan sekarang kan udah berkembang jadi Shopee itu ya. So banyak-banyakin lah jadi Shopee. Mantap. Ini sih Bang, gue mungkin menyimpulkan gitu, kira-kira memang anime Spring ini jujur sih memang sangat underrated sih. Jadi ternyata nggak nyangka gitu, ternyata Spring ini bagus-bagus dan gue harus akuin sih emang bagus-bagus memang. Bener banget. I'm surprisingly emang Spring hitungannya bisa dibilang itu ya lebih berwarna. Jadi gue kira hitungannya ya ini cuma prediksi gue ya. Gue kira hitungannya kan gue juga udah 4 tahun ya hitungannya di dunia reaction. Gue kira jadi Shopee itu hanya winter sama fall jadi Shopee itu yang mendominasi. Iya. But surprisingly spring right now. Feels good US guys, feels good. Apalagi juga itu kan ada Tokyo Revenge. Ya walaupun gue nggak nonton, but look at this Tokyo Revenge bisa bilang itu pokoknya bagus jadi Shopee itu. Apalagi juga itu ada Vivi and many more jadi Shopee itu yo. Iya betul. And wait for summer dude. Iya. Bisa gak sih gue tidur itu aja terus itu kayak bangun terus summer gitu itu. Gue juga pengen. Man, 20 tahun. Wait yo 1 month. 20 tahun. Itu lama yo honestly yo. Iya. Padahal kita record ini baru sebulan sebelum summer nih. It's okay ya. Ya, jadi kayak tunggunya lama banget nih. So yeah, let's do it. Yes, excuse me. Yo, come on! Woo! Yo! Let's go! Semangat banget. 29 days yo, astaga. Sorry ya, kalau omong gue kasar jadi Shopee. Apa Bang? Bebas ini bebas. Oke, jadi itu kabar dari teman-teman ya pasti jangan lupa subscribe ketiga teman channel gue, ketiga teman reaction gue ini dan beberapa reaction Indo juga tolong didukung juga gitu karena memang yang paling penting adalah teman-teman bisa mengerti gitu dunia reaction tuh ternyata seperti apa gitu dan akhirnya ya kita lah gitu yang nanti bisa menjelaskan kira-kira maksud dari episode ini apa sih. Nah pastinya kan reaction itu nggak hanya cuma reaction anime aja gitu tapi kan kita juga mereview gitu kira-kira maksud dari episode tersebut itu seperti apa. Yes, absolutely. Nama-nama channel reaction Indo yang gua tahu kayaknya ntar gua tulis di ini ya di teks. Kalau ada yang belum kita masukin komen di bawah ya. Iya, wajib, itu wajib. Jadi kita saling dukung nih para. Yang pasti jangan kalah sama reaction Spanyol tuh banyak men. Banyak banget. Iya. Jadi jangan kalah sama reaction Spanyol gitu terus Latin gitu. Oke, jadi langsung aja dari beberapa anime summer gitu yang nantinya bakal gua lihat atau gua review kira-kira yang cocok dan pantas untuk gua reaction atau teman-teman reaction nantinya. Oke, yang pasti kalau untuk Ona, Opa dan Mupi mungkin kita nggak bakal review gitu karena memang terlalu banyak dan mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak nonton gitu takutnya kan nanti ya miss aja atau mungkin ya terlalu panjang juga durasinya kan jadi makanya kita mereaction atau mereview anime yang ada di TV gitu. So let's get started. Oke. Dari yang pertama nih anime paling bawah ada Suki Pro The Animation 2. Jadi ini ada sequel dari Suki Pro The Animation 2 gitu. Nggak pernah nonton kayaknya ya. Ada yang pernah nonton? Nggak ada yang tahu sih. Nggak. Yakin nggak ada yang tahu sih ini. Nggak ada. Next. Udah skip ya. Udah next ya. Oke, berarti skip ya. Next. Getter Robo Arc. Ada yang tahu nggak nih?
Nggak tahu ya. I don't know. Di sini sih bilangnya cerita berpusat pada konflik melawan negara Andromeda. Musuh baru dari umat manusia yang berusaha menghancurkan sumber sinar pengambil yang telah menghancurkan peradabannya. Harapannya bertumbuh pada robot Getter RoboArk Virtualer, tetapi kemunculan robot Getter misterius lainnya dipiloti putra bla 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 memperkenalkan komplikasi lain pada konflik tersebut. Menarik. Gak tertarik. Kurang gua. Atau itu kayak juga itu sequel. Iya. Ada Iya, namanya. Iya, sequel. That's a sequel. So you must ya itu kayak lo harus nonton Benar juga sih. season Season satunya kalau satu. salah. Satunya, iya. Benar. Benar. Oh ya kalau kita nggak nonton udahlah langsung skip aja kali ya. Atau kita nggak tahu. Next. Ya next. Oke, next. Well, gue itu kayak pakai bahasa Cina aja jadi Orisuima jadi itu. Jadi bisa bilang ini itu kayak bercerita tentang seorang wanita ya bisa bilang jadi maksudnya itu ya. Jadi itu kayak seorang wanita jadi seperti itu yang dimana dia punya kucing dan berpikir kalau si kucing ini itu kayak memanggil dia itu sebagai Oji-chan. Oji-chan itu mungkin bisa bilang itu ya kayak saudaranya jadi seperti itu ya. Iya. Yang lebih tua. Probably itu konsepnya itu kayak I forget tapi itu pernah tayang di News Indo jadi seperti itu. Gue nggak tahu apakah masih tayang juga. Yang kucing bernama Haru. Iya. Pernah tahu sih. Pernah dengar. Gue pernah lihat doang gambarnya. Tapi oke itu kayak tertarik jadi seperti itu. Terus seperti itu. So next jadi seperti itu. Decide Traumere itu kan sih sebutannya. Decide Traumere. Tapi itu yang barusan yang Bang Kesbe ngomong apa ada menarik gak nih? Enggak ya? Gue kayaknya menarik tapi kayaknya nggak tahu sih. Kayak unik aja gitu kak dari posternya. For me, I would try LT's first impression. Tahu sih. Ya, first impression aja sih. Kalau gue roda meh. Nah ini ada Langsung lanjut. Decide Traumere dari posternya sih menarik banget ya. Ya bagus gitu. Gue suka sih. Ceritanya diatur di Shibuya dan berpusat di Ryohei sebagai seorang anak. Terus dong, dia memandang kakak laki-lakinya tetapi menyaksikannya tewas dalam insiden misterius. Oh ini gue suka ya. Tepat di depan matanya. Sekarang seorang siswa sekolah menengah, Ryohei tidak menunjukkan nyanyian luar dari trauma kejadian mengerikan itu dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk kickboxing. Suatu hari saat kickboxing, ia bertemu makhluk yang menyebut dirinya Trish dan gigit olehnya sehingga dia mengalami mimpi aneh. Jadi genrenya apa dah? Nah itu dia. So it will be action. Iya ini. Tindakan action kok nggak ngerti. Gue juga baru kayak. BTW ini di translate Indo ya, jadi memang kita bisa Indo. Ya, it's okay. Iya. Ini ada supernaturalnya dikit nggak sih? Mecha masa. Apa? Bisa jadi. Nah, Mecha gue mikir. Dari namanya itu Decide Traumere Mecha banget. Iya, mecha banget sih kayaknya. Oh iya. Oke. Tapi kickboxing orangnya. Ngerti. Dari poster itu ala Makoto Shinkai gitu nggak sih? Jadi kayak, iya kan? Langit-langit gitu ya? Iya, terus. Iya. Ya nggak tahu. Menarik. Lumayan lah, boleh lah Coba sekali. Coba. Oke, next ke atas. Apa tuh? Waduh, anime apa ini? Oke, next Idolis 7 yang memang nggak pernah nonton dan tahu banget gua. Parah. Ini bukan second deh, ini third season deh. Oh iya, ini third season jadi begitu. Iya malah. Waduh, third season itu juga sih. Udah. Oke, selanjutnya gitu. Di sini ada namanya Kageki Shoujo gitu dari studio Pinegem. Jadi akademi drama musikal. Oh, jadi ini tentang apa ya? Kayak idol kali ya. Ya, kayak idol, kayaknya mirip-mirip idol gitu. Terus sekolah menengah yang mengajarkan teater gitu, musikal seperti itu di Takarazuka Review, dan bagi aktrisnya menjadi mereka yang memainkan peran pria dan wanita gitu. Oh jadi cewek-cewek mainin peran pria dan wanita. Oke. Oh. Intinya itu sih. Nah, oke. Ada yang tertarik kah? Kurang gua. Nah, interest. Gue tertarik. Oh. Oke. Ini kayak Shoujo Kageki. Shoujo Kageki. Shoujo Kageki. Iya emang judulnya. Ini kayak Shoujo Kageki.
judulnya Shoujo Kakeki. Kalau Shoujo Kakeki, enggak gini. Ada anime jadi PT itu kayak namanya Shoujo Kakeki. Sama. Intinya sama. Tapi Shoujo Kakeki bisa bilang itu kayak lebih ke drama musik apa ya? Lebih ke pertarungan drama musikal jadi seperti itu kan. Mungkin Tapi ini itu aja kayak Shoujo Kakeki tapi itu kayak agak sedikit low gitu. Judulnya sama persis. Oh, iya, Jadi nggak ada battle-battlenya mungkin jadi seperti itu. Jadi benar-benar fokus antara. Judulnya sama bang. Sama persis judulnya. Shoujo Kakeki. Beda. Lo searching aja jadi itu Shoujo Kakeki Review Starlight kalau nggak salah. Itu bisa dibilang beda kayak ya? hampir sama. Jadi. Beda sama ini ya. Tapi. But one more thing, mungkin ini Yuri Bait nih. I smelled it, man. No, I smelled it. Iya. I smelled it. It semua will be gitu Yuri. ya. Spy tag, dude. Buat yang demen-demen Yuri ya. nontonin banyak cewek. Oh, it's my time, excuse me. Kita cowok semua kebetulan jadi gak tertarik. Mantap. Oke. Benar. Next ya. Benar ya. Oh, Jadi next ini time, Bang Kasbewe ya berarti. Oke, DAT5 Boyu Day Battle jadi seperti itu. Bisa dibilang ini juga dia jadi bisa dibilang ini bisa dibilang itu kayak itu hanya pakai biasa. Akira Shiraki seorang siswa SMA yang menyukai game dan konpeito. Jadi bisa bilang itu kayak I believe it konpeito itu kayak snack ya gitu ya. Jadi kayak snack Jepang. Tiba-tiba diseret ke medan pertempuran oleh seorang gadis misterius yang menyebut dirinya Mio. Para peserta diberitahu untuk menghapus dari daftar keluarga mereka. Dari itu terlibat eksperimen dan memperoleh kekuatan tertentu. Akhirnya bertekad untuk memenangkan permainan dengan kekuatan barunya dan menghancurkan organisasi berbekal kekuatan yang tidak diharapkan oleh siapapun dengan keterampilan otaknya. Periode baru pertempuran kecerdasan dimulai. Is this Bento? Isekai. Iya, I believe ini kayak Bento ini. Bento apa tuh? Bento Apa nggak tuh? tahu gue nggak tahu. Bento bisa dibilang itu kayak juga mereka gelut tapi itu kayak memperebutkan bekal makanan. Oh. Ini itu kayak memperebutkan. Bento. Probably itu kayak ini mungkin itu kayak Bento sarapan permen. BTW Bento kenapa? Tuh makanan iya makanya gue bilang. Oke, Probably. Dan itu kayak juga itu kayak ini rada action sama drama. betul. Kurang gue kayaknya dari poster kurang menarik gue. Art style-nya tuh kayak anime tahun 2000-an nggak sih? Iya, Lama ya, kayak iya jadul. Iya, kayak yang jadul. mata-matanya gede-gede gitu. Menarik. Oke. Kenapa? Tapi kalau dilihat sih ini Akira. tapi kalau lihat ini populer ke 28 gitu. Berarti ya mungkin Iya. ada yang Maybe. kan. Ya, ini kan kita berarti ada 34 anime yang kita bakal ngomongin. Yes. Ya, siap. Oke. Aku kalau pribadi ini belum sih. Belum. Kurang. Ya, masih belum. Next lah ya. Oke, next. Sekarang aku yang ngomong kan harusnya. Gue lagi ya? Enggak. Tadi gue belum ngomong sebenarnya. Oh belum. Iya. Oke. Cuma ya nggak apa lah. Enggak apa-apa, ilaf. Ini Kepala malam, gila judul Kepala Malam. Enggak, ini kalau lihat Ini kayak itu ya. posternya Nighthead 2041. Nighthead 2004. Itu kayak itu What? Aku Dama Drive. Dunianya mirip Aku Dama Drive ya? Iya, dunia 2041. Aku Dama Drive Kayak- udah berapa sih? Cyberpunk gitu. Ini saya berpikir. Ini sinopsisnya gini guys. Ceritanya mengikuti saudara-saudara Kirihaka yang sejak usia muda dipenjara di fasilitas ilmiah yang aman karena kekuatan gaib mereka. Setelah melarikan diri setelah penghalang yang mencegah mereka tidak berfungsi. Jadi ada saudara-saudara Kirihara ini disekap di sebuah fasilitas sains gitu, tapi mereka kabur gitu. Nah ceritanya ini mengikuti saudara-saudara Kuroki yang saudara-saudara Kuroki, berarti saudara-saudara lain lagi yang mencoba mengejar saudara-saudara Kirihara. Jadi action apa ya? Kejar-kejaran itu. Misteri. Iya, drama misteri. Itu malah action. Gue mungkin tertarik ya kalau itu. Iya, ini menurutku premisnya lumayan. Maksudnya kayak kejar-kejaran tuh juga cukup seru tau. Mungkin coba nonton gue. Tapi kayak Promise Neverland mungkin, tapi agak sedikit actionnya lebih. Promise Neverland action pak kalau di manga. Promise Neverland kalau di manga action btw. Ini menariknya itu genre itu drama misteri. Jadi aku pikir action gitu. Menarik. Ya emang action kali, emang bukan ya? Action emang. Tapi ini itu kayak lebih ke mungkin loh ya. Ini itu kayak emang lebih ke hide and seek mungkin. Jadi kayak petak kejaran gitu. Yang ngerti. Oh iya.
But Animecon please jangan ingetin gue sama TMR season 2. Iya betul. Sama Betul. sorry. Jangan Demi apa, ingetin ke promise kita never, semua. Sorry. The best anime itu. Sorry. Winter Gue juga 2021 tuh bagus banget gitu. Iya sih. Jangan Sayangnya ada noda. ada noda itu memang. Alright, next. Oke, next. Udah di luar nih. Gue lagi ya? Dulu ya. Next, Ini ya. anime Ya, yang ya. paling gue tunggu nih. Gue tahu nih anime nih. Oh, Tony Boy. Funny boy. Ini katanya Apa sedengar gue ya. Ini yang bikin. Ini original ya betul itu. Iya, Oke. Ini yang bikin anime ini studio Madhouse yang bikin One Punch Man season 1. Iya, Ya. Madhouse ini betul. Season 1 One Punch Man yang bagus banget. iya. Lu lumayan Tapi nggak tahu. Wibu baru sih lu ya. Tapi gue tahu, woi. Ya udah Nonton ini season gitu. 1. Oke. Tapi Satunya itu paling emang maksudnya gitu season sih. 2-nya grafisnya sempat turun ya. Apa kualitasnya betul. Tapi ini jadi dari studio season 1 One Punch Man, Madhouse. Ini Madhouse itu kan. Iya. Wah, gila loh. Iya, Madhouse. Ya ini semuanya literally translate guys. Jadi nggak Literally apa-apa. translate. Ya, rumah gila nih. Agak aneh gua, beneran agak aneh gua liat Indonesia. Ya udahlah nggak apa. Terus. Tapi BTW Madhouse tuh baru ngeluarin anime lagi, bener nggak sih semenjak Kemarin sih ada No Gun Live kemarin. Nonton live season 2. Oh tuh udah lama tapi men itu udah cukup lama sih menurut gue. Anime populer dari Madhouse selain itu apa sih? Selain One Punch Man sama Death Note lah. Banyak Oke. sih, banyak Death Hunter x Note. Hunter, Ya Hunter x Hunter. Tuh. Death Oke. Parade juga. Ya, Oh, betul. iya, Place of Fortune jadi itu kalau lo tahu. Banyak. Yang perjalanan ke Antartika. Madhouse itu kayak mapanya zaman dulu gitu, mapa zaman dulu. Iya, tahu. Gue mau bacain Ya, itu dong, apanya? Apa-apa? Sinopsis. Iya baca. Iya baca. Dibaca aja. Di tengah liburan musim panas yang panjang, Nagara dan teman-temannya terjebak dalam situasi misterius. Dia dan semua 36 teman sekelas akhirnya hanyut ke dimensi lain, memperoleh kekuatan misterius dalam prosesnya. Ketidakpercayaan, kecemburuan, konflik mulai muncul di antara mereka karena mereka tidak setuju tentang bagaimana menggunakan kekuatan mereka atau bagaimana kembali ke dunia asli mereka. Anak laki-laki dan perempuan tiba-tiba dilemparkan ke dalam kehidupan untuk bertahan hidup. Menarik sih. Ke dalam Ke dunia lain, terus Dunia lain. kekuatan, terus mereka konflik ini gitu. Isekai. Berarti Iya, isekai mungkin. Isekai. Gak tahu sih gua. Maybe Isekai original. Genrenya dong, apa? Gak ada genrenya kah? No, Iya, belum iya. ada. belum ada. Udah lihat trailernya sih. Apa? Oh iya menarik ya. Grafisnya kayak itu kayak anime jadul gitu sih. Kayak ini, kayak apa tuh? Japan Sing. Japan Sing. Ya, Iya. Japan Sing. Japan Sing. Oke. Oke. Ya, 5. Tapi kayaknya art style Ya lebih bagus lah. Madhouse yang bikin, lumayan Menarik. terkenal tuh. Coba. By the way, disclaimer kita nggak bisa pasang ini ya. Apa? Trailer ya, ntar copyright. Oh Iya, iya. itu dia. Enggak dong, enggak copyright. Oh bisa ya? Bisa sebenarnya bisa. Cuman enggak ada Ya, waktu ntar. aja. Betul. Oke, Nah. next. Ya sendiri aja lah. Lanjut deh ya, gua berarti ya. Ada yang tertarik ya? Ada yang tertarik kan ini? Nah, Gue itu dia. tertarik. Sorry, Gue boy. tertarik. Absolutely. SBW tertarik. tertarik. Absolutely. Menarik ya, Sorry, menarik. boy. Belum Bang Will. sampai di titik gue bakal reaction ini, tapi Iya. Gue juga Iya, enggak. iya, masih list nonton sih, pasti list nonton. Ya. Koreanya belum masuk. Madhouse kan. Jadi Oke. lanjut. ya nggak tahu soalnya. Lanjut ya, Megami Ryu no Ryobukun. Jadi Nabuno Koshi adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun nih yang ditinggalkan oleh ayahnya yang bangkrut setelah rumah mereka terbakar gitu. Oh ini. Sorry. Meninggalkannya untuk berkeliaran di jalanan tanpa uang sepersen pun. Kemudian Waduh. suatu hari Jadi gembel. seorang gadis bernama Sayu. Minerva, yang menemukannya. Kasih jajan BTW. Kok Sorry, sama? aduh. Kok sama ya? Kemudian Sayu satu dong. hari, Enggak tahu deh. tunggu baca dulu. Menemukannya ternyata di trotoar kan, membawanya ke asrama perguruan tinggi wanita yang dikenal untuk menampung penghuninya yang merepotkan gitu dan memintanya menjadi ibu asrama mereka. Dikelilingi oleh wanita yang lebih tua dan dipaksa untuk berurusan dengan keanehan mereka. Waduh. Memulai kehidupan barunya. Ecchi. This is tasty. Dalam kurung komedi. agak Jelas banget. Udah jelas banget ada komedi pegang yakin gua. Enggak sengaja udah ketembak. Lu ngomong filter dikit apa? Dikat. Dude, itu. Langsung aja sama itu. Tenang. Gue blip tadi. Pokoknya gitu, pasti ada itu adegan itu, pasti ada. Yeah, I know that. Ya nggak usah diperjelas. Pasti ada. Berarti itu kayak viewer saya itu kayak di Bigo jadi pintu what?
Iya, Buset bener. deh. Ya santai, viewers gue udah biasa loh. Bilang opai aja, opai. Emang lebih kasar. Nggak cuma Gue nggak tahu loh. Jadi Bahasa Gue Indo aja. juga gak tahu ya. opai. yang nggak tahu juga sih gue. Kenapa? Oke. But oke, interesting. Berarti ada yang tertarik gitu untuk Oh nonton. jelas dong, for me. No, it's been a freaking long time, dude. Gak ada anime ecchi, dude. Bener. Is I want it. No. Ini bakal jadi guilty pleasure gue sih. Kayak diam-diam nonton suka gitu-gitu. Aduh. Wah, auto react guys, auto react gue itu kayak. Oh, tuh Ayo, ya. coba. Serius? Gue taruh di directory lain jadi seperti Waduh. itu. Biar itu Wah, bisa nonton spoiler. full screen. Buat teman-teman udah spoiler ya. di list deh berarti ya. Spoiler. Come on, jadi seperti itu. Kalau bisa unsensor. I don't care itu kayak kalau mungkin Bener. drive Ya, gue ya. kena jadi seperti itu I don't care. But must be unsensor jadi begitu. Betul. Jadi nih buat teman-teman yang nih spoiler nih, Bang KSB bakal reaction Megami. Yoi. Oh jelas jadi seperti itu. Nanti ya. kan di channel KSBW ini. Don't worry about that man, jadi seperti itu man. Full Spoiler. screen man. Sesoke full screen jadi begitu yo. Yo isekai mau tuh sokan kalah excuse me. I wanted this yo. I wanted this. This is cool excuse me. Look at this yo. Yo itu pink yo. Iya. Apalagi bawah. Waifu pink is my favorite character excuse me. Shut Pasti up. body-nya pink sih. Wangi-wangi ya. Yang Berarti penting zaman wangi-wangi. ini juga dong kemarin. Ridho Apa? of Healer. Oh Ayo. iya betul. Kan Itu cover favorit gua. pink tuh. No, I Yes, don't Amin. care kalau Redo Filler excuse me. No, Ya, no, rambutnya no, pink no. loh. Pink, Bang. No. Cowoknya, Pink, Bang. do. Bang, pink bang. Ecchi itu harus polos karakter. Gak boleh gak? Harus. Ya, masa gitu sih? No, recommend for me jadi Oh, rumus. Iya. Oke, ya nggak apa-apa ya nggak apa. No, shut up for me jadi PIT ya. Ecchi itu harus polos jadi seperti itu. If you want to beres karakter itu kayak harus action. Bener. Jadi ini quotes Bang KSBW gitu. Ecchi harus polos. Nah, ada gak? Ecchi harus polos jadi seperti itu. Ada di ininya ntar. Kayak gue jadi seperti itu, men. Nah, ini Aduh, ngakak. no, gue gak polos jadi PIT kan. But ya, tapi itu kayak tak lihat itu kayak ini kayak well mungkin itu kayak ada yang nggak tahu jadi seperti itu ya. Iya. Tapi probably itu kayak mungkin kalian yang nonton video ini itu kayak pasti tahu dari itu ya. Itu Sudara Kariritsan. It's the same. It is really same. Cuman kalau Sudara itu kayak cowoknya itu kayak lebih sota dari itu. Oke. Yang dikuasai. Dan waifunya lebih gede. Gue suka sih. Gue ngerti gedenya. Oke. Lanjut ke atas sama Alright, that's dari itu doh. Yo, come on. Lanjut. Oh, paling nih jadian nih. Lo kalau kebanyakan bahas Ecchi dengan gue itu kayak bisa 1 jam, man. Iya. Saja Ecchi kah? Just King Ecchi. continue, man. PSBB King Ecchi udah lanjut. Bener. Lanjut. Next. Alright, gue jadi seperti itu ya. Next. Well, I'm surprised ini itu kayak anime yang jadi seperti itu. Oke, so Scarlet Nexus jadi seperti itu. Itu kayak di kejadiannya itu kayak di tahun 2020. Ya di mana itu kayak ada organisasi jadi seperti itu kayak untuk bisa dibilang can I scroll that? I'm sorry but bentar. Jadi bisa dibilang itu kayak ada organisasi jadi seperti itu kayak yang bisa dibilang itu kayak memakan manusia. Dan itu kayak dibentuklah jadi seperti itu kayak suatu tim jadi itu yaitu Suppression Force untuk bisa dibilang itu kayak untuk menyelamatkan sebuah. So konsepnya itu kayak seperti itulah jadi seperti itu. And absolutely bukan absolutely. For me ini gue tertarik. Oke, kenapa tuh? First of all, it's because Sunrise. Secondly, ini bisa dibilang itu kayak lebih ke almost like a mecha jadi itu. Karena fun fact jadi seperti itu ya, fun fact, gamenya juga itu kayak bakal keluar di musim yang sama dengan anime. Oh, ada gamenya? Ada. Oh, Bang KSB udah tahu duluan berarti anime ini ya? Udah tahu duluan. No, animenya jadi anime dan gamenya itu kayak rilis di musim yang sama. Oh. So really interesting for me jadi seperti itu aja. Oke. Menarik. Ini mecha berarti ya? Mecha. Ini bisa bilang itu kayak rada mecha. Action rada mecha dan ini kalau lo tahu God Eater, nah itu sama seperti itu. Oh, berarti. Tahu gue main gamenya kok. Nah itu bisa bilang itu ya kayak gitu, hampir sama dikit-dikit lah itu kan. God Eater nggak terlalu sih. Nggak terlalu, berarti ya itu kan. Oke. For me itu kayak tertarik kalau gue. Kalau aku nggak gitu sih. Kurang gua kalau mecha kurang gua. Sama. Ya, mecha yang paling dekat sama mecha yang gue demen ya 86 sebenarnya. Iya tentu, of course itu mah of course sih. Iya, udah. You forgot it, Darling in the France, man. Gue belum nonton. Gue juga Darling in the France. Gue belum nonton. Belum nonton, Bang. Belum nonton. Betul. Ntar.
Lu pasti bakal nonton. nonton. Lanjut. Lanjut. Uramichi Onisan. Oke. Onisan ini. Onisan. Oke. Cerita ini berpusat pada seorang pria berusia 31 tahun banget. bernama Uramichi Omota yang memiliki dua sisi kepribadiannya. Dia muncul sebagai pemuda yang bertanggung jawab atas latihan fisik pada program pendidikan Maman to Together. Maman to Together apaan anjir? Maman Jadi to kayak sebuah Together. acara TV. Oh, acara TV. Meskipun ia memiliki maksudnya dia fresh gitu ya dan sikap optimis di acara itu, dia sebenarnya sedikit tidak stabil secara emosional. Kisah ini mengungkapkan bagian kehidupan yang kurang cerah bagi orang dewasa muda. Oh wow. This is cool. Iya. Jujur Kalau sinopsis buat itu gue. menarik banget sih. Iya. Tapi plot twist-nya genrenya komedi, bukan drama. Iya, dia komedi. Dia komedi. Emang. Kalau ngelihat dari sinopsis, menurutku tuh dia harusnya ini drama gitu, tapi komedi. Oke. Ada nggak anime sejenis dengan anime sejenis yang seperti Uramichi ini? Ada nggak kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Ya, gue nggak ngerti loh ini tentang apa sebenarnya. Jadi ini apa? Tapi gimana? Tentang si Uramichi Omota ini, dia tuh punya acara TV gitulah. Nah di TV itu dia sering kelihatan tuh seger, kayak fresh, terus dia optimis. Happening. Padahal di belakangnya itu dia nggak sebahagia itu. Gitu. Itu iya. Klasik banget. Iya. Menarik. Aku tertarik sih untuk komedi. Untuk nonton. Iya, untuk sekedar nonton. Menarik. Wah, ini jokesnya keren. Tapi bedanya itu karena PV-nya udah keluar loh. Apanya? PV-nya udah keluar. Oh, PV-nya udah keluar. Tadi preview. Trailernya udah keluar itu. Ini juga udah, kalau si Sony Boy juga udah tadi. Di Shopee. Iya. Oke. Mungkin bakal nonton tapi so far enggak belum ini sih tertarik untuk banget. Benar. Oke, lanjut. Arimkom. Perusahaan hitam make you. Perusahaan hitam. Tuh. Something else that make you black comedy. Oh, make you black comedy. Kenapa enggak itu Meki. Let's go. Itu studio Silver Ring itu ya? Silver Ring ya? Ya, Silver Ring. Sumpah gue asing banget kalau Indonesia. Iya, Silver. Sama. Let's go. Baca. Lanjut, Baca. Ya, siapa yang baca? Ya, lu baca. Arimkom. Gua lagi. Ya. Gue bingung aturannya tadi itu posisinya. Tadi Bang Kian sampai baca 2 kali soalnya. Oh iya kah? Iya, 2 kali. 2 kali? Iya, 2 kali dia. Oh iya. Yang Mega Mirio sama Scarlet Nexus dia. Enggak, Mega Mirio tadi. Enggak, tadi gua. Mega gua. Oh, dia. Iya. Terus Scarlet Nexus Bang KSBW baru itu gua. Gue baca sinopsisnya ya. Kenji telah membuatnya apartemen mewah. Kenji telah membuat apartemen mewah. Pasti. Kenji telah membuatnya apartemen mewah, kerajaan real estate. Oh, Kenji telah membuatnya apartemen mewah, kerajaan real estate, dan cukup uang untuk bersantai menjalani kehidupan yang baik setelah kecelakaan ajaib yang dia terdampar di dunia lain. Isekai. Aduh, isekai lagi. Isekai again. Why? Iya. Let's go. Oleh perusahaan yang bengkok secara fantastian di mana uang adalah segalanya. Hanya ada satu cara bagi penduduk bumi untuk maju. Hasilkan kekayaan Anda dengan cara apapun yang diperlukan. Naga, goblin, dan ramuan meragukan tidak akan menghentikan pencarian Kenji untuk rekening bank terbesar di dunia. Perusahaan kita terbuka. Oke. Oh iya. No, kecil, it's okay. Komedi. Ya, aku pernah dengar ini. Ini tuh tentang dia tuh orang normal, tapi dia pindah ke dunia anime jadi babu gitu. Terus kayak dia mesti bekerja gitu loh untuk korporasi terus lebih kuat gitu. Iya nggak sih? Bisa dibilang duit adalah segalanya di anime ini. Iya, di dunianya dia. Gitu. Dunia kita juga sama kan? Benar juga sih. Malah itu yang bikin menarik ya jadinya ya. Jadi itu ya kalau dilihat dari sinopsis, they don't care. Maksudnya itu mereka gak bodo amat sama musuh. At least make money. Yang penting money. It's all about the money. Oh, money tuh. Uang tuh. Iya, uang. Oh, uang. Oke. Iya, emang money apa lagi? Enggak lah, terus. Gitu.
Next. Lanjut. Alright, next siapa? Nggak ada yang ini. Kurang Nah, gue. nggak ada. Mungkin Nah, nanti ada- kalau ada spoiler bilang bagus gue nonton juga. Ya, gitu. Kelompok isekai yo selama 2 musim ini. Ya isekai banyak banget sih. Capek Iya, gue bener. kayak mulu Kita capek. kita udah ketemu 3 atau 4 so far ya. Iya, kayak banyak sih Banyak. isekai itu. Oke, next. Nih. Wah, ini baru nih, the best Oh. nih. Ini the best nih. Ini the best sih. The Mana best. sih gue nggak Iya. tahu. I'm so fucking hype Yes. ini. Mana Siapa yang sih? baca? Shinigami Bochan gitu di Korean. Bukan. Jadi terbuat anjir. Buatan JJ staff gitu. Ini gue jelasin gitu deskripsinya di sebuah rumah besar tinggal seorang anak laki-laki gitu. Seorang bangsawan yang dikutuk oleh penyihir untuk membiarkan semua yang disentuhnya mati. Dengan dia adalah pembantunya Alice yang selain melayani dia suka menggodanya. Selain melayani dia suka menggodanya gitu. Anak laki-laki yang tertarik padanya tidak keberatan untuk menggoda gitu ya, tapi tidak bisa Menggoda. menyentuhnya, tapi tidak bisa menyentuhnya itu menyakitkan. Oh jadi mungkin pernyataan gitu ya kayaknya sih dari bahasanya gitu. Jika Iya. mereka tidak dapat berpegangan tangan, bagaimana cerita mereka akan mekar? Yang gitu bahasanya kan gitu. Iya. Ya kan pernyataan gitu sih. Wah, Jadi- ngakak sih. Gimana So? Takagi. Takagi ini kayak mirip Takagi. Ini Kan? kayak Takagi. Ya. Ini seriusan. Yang awal pertama kali gue lihat tuh adalah mirip Takagi sih. Seriusan. Ini kayak Takagi. Gue nonton kalau mirip Takagi gue nonton gue. Sudah anime must be nonton ini. Nonton Nah, gue. Takagi nyampur kayak ini nggak sih yang lagi airing sekarang apa tuh? Ya. Takatoro. Iya Nagatoro. Nah. Karena Nagatoro ceweknya itu, man. Gak. ceweknya nggak Enggak, pulang enggak. sama cowoknya terus. Enggak. Enggak. Takagi juga sama. Takagi jahilin gua. Oh oke. Juga. Takagi. Takagi, Nagatoro, Aku tahu sih. Ozaki, tukang jahil semua itu. Udah lihat PV-nya belum? Itu sumpah sih. Tuh. Romance itu parah sih romance Wow. sih. Oh, itu mantep itu. Yo, Tapi that station feels good. Gue tertarik sih. Kalau mirip Takagi, gue tertarik mirip Takagi. No, you must be watching SKSP juga anime. Harus review itu. Harus. Walaupun buatan Jesse Staff. Gak apa-apa. Oh, Salah. jangan salah. Iya sih. Dan Maci sih Jesse Staff sih. Sampai ya. Tapi so far ya. Ini kan tentang anime percintaan gitu, apalagi romcom kan. Itu udah sudah menjadi budaya gua gitu di channel gua gitu untuk Iya, romcom. benar. Raja romcom. Iya. Ya, jadi Kalian yang nonton nih banyak kan Iya. demen ini romcom kan ya. ya 80% lah pasti gua bakal reaction anime ini sih. Reaction. Menarik. Karena gua suka di reviewnya gua udah tertarik dari awal. Lo itu harus nonton PV ya SKSP juga. Harus nonton trailernya. After Oke, this. oke. Harus. Oke, after this ya. Oke. Oke, next. Lo itu bakal merasakan. Ingetin gua. Oke. Tapi emang dari art style itu bagus tau. Bagus yo. Nggak kayak misalnya kayak Uramichi Onisan ini gitu loh. Ini kan kelihatan tua gitu kan. Kalau atau nggak ini terlalu kelihatan yang kayak dulu yang tajam-tajam gitu maksudnya. Bukan, maksudnya kayak art style ya, coy. Kalau ini tuh kelihatan malah menurut gue ini tuh kalau lihat mereka berdua doang ya mirip kayak Fire Force Oh, oke. style Ya, gitu. oke. Jadi kayak bagus gitu suka jadi kayak ya boleh lah kayak malah dari sini aja gue udah menarik buat tonton gitu apalagi premisnya menarik. Oke, ntar gue coba Sip. lanjut Next. gue teman Casper ini Oh, gue dah. Oke. biasanya oke. teman Casper sih ya. Serei Gonkuseki. Jadi bisa bilang itu kayak Rio, seorang anak yatim piatu yang tidak berperasaan. Oke. Berperasaan? What? Tuh Inggris apa nih? Tidak Lawless Orphan Boy kayak Oh my cuek deh cuek kayaknya Mungkin cuek ya mungkin. cuek atau dingin yang kayak itu loh Oke, apa sih oke, kaku oke. kayak gitu. Oke. Makanya Gue lagi kaget. jadi itu gue lagi. Kaget. Rio seorang anak mungkin. Rio seorang anak yatim piatu yang tidak berperasaan yang tinggal di daerah Kumu. Pada usia 7 tahun dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah reinkarnasi. Oh no, isekai again? Oh my Lagi. why? Udah keberapa ini? Berapa? Berarti udah 5 ya? Oke, let's continue. Oke, kita lanjut jadi fit ya. Lanjut. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Haruto Amakawa, seorang mahasiswa Jepang dengan masa lalu yang tragis. Oke.
Sementara masih belum pulih dari pencerahan yang mengejutkan ini, Rio juga mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan magis yang sangat kuat dan menggunakan kekuatan barunya untuk menyelesaikan kasus penculikan seorang gadis kecil. Probably itu ya mungkin yang Nekomimi itu ya, yang telinga kucing itu gue bilangnya itu. Dan dia dihargai dengan didaftarkan di akademi bergengsi untuk anak-anak bangsawan. Oh, jadi si doi, si cowok ini tuh kayak menyelamatkan si Nekomimi ini yang mungkin kebetulan orang kaya, katakanlah ya. Terus dia itu kayak pastinya itu kayak dia mungkin sebagai bayaran sebagai bayaran karena menyelamatkan dia. Dia akhirnya itu kayak dimasukkan ke akademi khusus jadi itu mungkin. But man, isekai, really? Ya, kebanyakan isekai sih sumpah. Bosan gue isekai. Nggak tahu nih, makin atas gimana nih? Gue isekai nop lah gue. Well, oke lah, tak tonton dikit-dikit mungkin. Cuman Rejiro di hati gue, isekai Rejiro doang. Rejiro doang di hati gue. Tapi ini cukup menarik sih, karena dia university student gitu. Gue enggak sih, kurang gue. Oke. Isekai tuh selektif men kalau gue sih. Sama, gue bakal coba cek kali. Ya. Nggak, gue nggak mau ngecek juga nggak mau gue. Gak. Gue sundere anjir. Are you sure about that Adikom? Sundere. Kita di Bukom. Yo, itu lihat yuk karakternya yuk, she's cute. Gak, lebih cantik Rem anjir enggak. Gak tahu kalau yang belum tahu nih tipenya Bang Animkom tuh rambut-rambut pendek sebenarnya. Yes, of course. Rem ya kan ya. Banyak. Ram lah. Ram jutek. Ram pendek yuk. Peduli tapi jutek apaan kan? Jutek. Rem ngebunuh ini berkali-kali. Subaru. Totsuka short hair, Totsuka ya. Siapa dah? Mending jutek daripada beringas. Ayo. Totsuka siapa sih gue lupa? Udah, lanjut. Go main. Alright, next. Ini Oh, what the hell is that? Kita ketemu lagi anime musik nih. Waduh. Bahasa Inggrisnya Love Live Emang Love Live. Cinta hidup. Oh, cinta hidup. Aduh. Apa? Ini tuh emang udah ada anime sebelumnya atau gimana? No, this is new. Oh, ini baru kok. Jadi kayak gini ya, kan gue sebelumnya pernah ngereaction anime Love Live gitu ya, sampai habis gitu loh. Season berapa sih BTW? Season berapa? Ini remake ya? No, bukan, baru. Beda series gitu loh. Oke. Jadi ada yang series Nijigasaki, ada yang series yang ini gitu. Jadi tidak ada hubungannya atau tidak ada BDM. Oh, I see. Tidak ada maksud cerita atau berhubungan dengan animenya gitu. Kayak gitu. Nah, melihat Love Live ada series barunya gitu. Gue gak tertarik sih. Gue lebih tertarik nanti Nijigasaki season 2 aja sih. Enggak. Kalau gue pribadi gitu. Kalau gue emang bukan fanboy Love Live gue. Oke. Bang Kasbah gimana? Nah ya sama sih aku juga Kalau aku jarang apa? Enggak, Ben. Bosan aja sih kalau ini tiap tahun dia. Iya. Kalau nggak salah itu kayak jedanya Love Live di Nijigasaki sama Love Live Superstar ini nggak sampai 1 tahun 2 tahun. Iya benar banget. Gue juga nggak tahu kenapa jadi gitu. Expect Gundam dong, Sunrise. Why Sunrise lo lebih suka Love Live? Studionya Dia kan Sunrise. Where is Gundam? Gundam ya nggak tahu sih. Gak ada Gundam jadi P2 yo, mesti Love Live jadi P2. Ya Love Live-nya jadi Gundam kan? Ya maksudnya biar wangi-wangi bang gitu bang. Gundam juga wangi BTW. Wangi oli. Baterai. Oke, next. Kalau mau baca itu sinopsisnya kah? Sebenarnya jujur aku tuh anime musik tuh nggak gitu gimana gitu, kayak sama kurang. Film musikal aja aku baru suka tuh cuma gara-gara kemarin itu La La Land. Kalau tahu film La La Land? Tahu. Jadi kayak aku mulai membuka diri sama show yang musikal tuh dari La La Land. Udah nonton gitu. Itu bang? Kayak Ibiki Evangelion. Apalagi anime. Bagus banget. Bagus banget. Yuk. Makanya lo apa? Apa tuh? Excuse me. Don't remember me about that. Excuse me. No. Oh, berarti ada kenangan buruk. Ada kenangan buruk. No, shut up season 2 jadi sepit ya. Season 3 itu kayak di screw up jadi sepit, especially movie. Gitu. No.
Oke, menarik. Oh, man. Season 2 I want it, yo. Itu ya. Malah sebenarnya ya. I know that jadi seperti aku berharap tuh Sonefonium tuh bakal jadi kayak lalalan momen buat gua gitu yang Bagus beneran, bagus. Yang bikin- I know that. I watching itu kan Bagus. kok jadi bikin Euphonium. Bentar lagi season 3 Oke. katanya Kyoto udah umumin. Oh, oke, Nah. menarik. Ya, ntar coba deh. Soalnya menurutku rada jayus aja gitu kartun nyanyi gitu. Garap itu kayak season Karena 2 itu Yang kayak penting at least ini ada Hibiki jawaban. keunggulan tuh cewek-ceweknya cantik-cantik keunggulannya. Yo Kyoto. Kyoani man. Yo anime mah udah gak ada yang lawan kalau masalah. Kan lu cewek milih cantik, waifu siapa coy. aja nggak apa-apa, bebas milih waifu, Gua bebas aja. pilih. Eh, Banyak pilihan maksud gua. ntar kalau nggak salah ini bakal ada Iya, wah iya. anime KyoAni yang bakal muncul. Cuma yang menurut gua ya itu sih so far kalau musik tuh gua nggak gitu gimana gitu. Kecuali ya mungkin sekarang nah Shigatsu. jujur aja ya. Sekarang gua nonton TV aja masih rada kayak tiap kali dia nyanyi kayak oke, nyanyi, oke. Oh, dah. Gue tahu lo itu aja bukan karena nyanyi, excuse me. No, bukan. No. Walaupun nyanyinya Iya, iya, bagus, bener. cuma kayak menurut gua kayak jayus banget gitu. No. karakter nyanyi. Gak lo salty Mungkin- gara-gara tapeisan nge-PHP lo Iya. jadi gitu. Iya, enggak lah, enggak gitu lah. Mungkin gara-gara ini juga, maksudnya kayak background aku sebenarnya aku juga orang yang nyanyi juga sebenarnya gitu. Jadi mungkin kayak ngelihat sebuah karakter yang nyanyi tapi effortless banget, nggak ada kayak usaha nyanyinya gitu, jadi berasa aneh. Gitu. Oh. Gitu loh. Maya Karena kan robot gimana? Karakter begitu kan, karakter Robot, kartun kan nggak mungkin dia nyanyi ditunjolin urat segala macem kan. Iya. Cuma ya gitulah gitu. Love Live pakai nyanyi urat. Serius. Apa? Serius, nyanyi pakai urat. Oh, Kayak urat maksudnya gimana? Pakai urat maksudnya gimana? Gua nggak paham, gua nggak semua gua nggak Oke. paham. Pakai urat gimana dah? ikut Nah, kenal. forget it, excuse me. Maksudnya kayak- Gue cuma Ya, ya, mencoba. Oh. Yaudah lah, next. 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 Ke atas kan. Uh. What? Wah, Oke. ini nih. Mapa again. Tuh, namanya bukan tetap ya. Inggrisnya. No, Inggrisnya dong. Remain. That's a remain. Ya cerita gue ya. Kamu ya? Oke. Remain. Mas Will. Cerita anime berpusat pada Minato. Wah, Bapak Naruto. Naruto ya. Gue langsung ingat Naruto, gue Minato kan soalnya namanya. Bapaknya. Wah, wajib nonton lah ini. Seorang anime laki-laki yang berhenti bermain polo air. Oh, berarti ini anime tentang polo air gitu. Jadi Poli sport berarti. berarti. Poli kali Karena- itu. Typo kali itu. Polo air tuh poli air memang. Polo Oh. air, iya volley Oh. air. Volley air. Oh iya, ya udah. Oke, next ya. Berarti terus abis itu dia menceritakan dia mengambil olahraga kembali lagi dengan tim baru ketika dia mulai di sekolah menengah gitu. Tapi tim pemula mengalami banyak masalah. Itu klasik banget sih kalau Klasik banget sport anime. dalam olahraga gitu kan. Ya, ini sport. Ya. Ini sport drama ini. Betul. Wajib, aku fix nonton. Gua Oh, kalau are you gua sure about Fix that? nonton. I'm sure about that. Bener-bener jujur ya. Gue jujur gak I'm sure. tertarik sih ke anime ini, gue gak tertarik. Tapi karena Tertarik, Mapa studio favorit gue mungkin coba nonton sih. Coba doang. Nah, Oh, at least first episode. mungkin coba nonton. Bang Will gimana Bang Will? Ya Enggak, satu episode doang dari lah. awal gue nggak suka sih kalau polo air gue nggak suka. Oke. Gue juga gak suka sebenarnya. Kalau soccer baru gue suka kalau soccer. Oke. Bang Kasbewe Enggak ya? bakal suka nggak nih? Oke lah, kenapa tidak? At least satu episode. Weh. Satu episode dulu, coba dulu. No, not bad jadi soal itu. Dari desain covernya udah sekali jadi itu. I know that Mapa is really good so far. Yeah. Jadi seperti itu. So probably why not do at least one episode. Betul. Walaupun gini ya, ini I know this is original anime. Original. Itu Oh, baru tahu. banyak- Iya, benar original. Yeah, Oh, this is iya, original tulisannya anime. original. jadi Original. seperti itu. Wow. Dan ini hitungannya mungkin nanti kayak anime gue lupa judulnya tapi itu kayak ceritanya tentang tenis lapangan. It's the same jadi pintu. Dari itu kayak bakal ada dramanya juga. Oke. So yeah, why not excuse me itu kayak satu episode. Nice. Nice. Tahu kenapa gue mau nonton banget ini? Karena mirip Haikyuu, gue Mirip tahu. free. Karena Mirip mirip free Haikyuu. tambah Haikyuu, gue tau. Mirip Emang free biarin tambah Haikyuu. gue cerita dulu. Free tambah Haikyuu, gue tau. Udah ya, silahkan. Intinya itu pertama kali gue terpapar sama anime sport itu tuh di bulan-bulan April tahun lalu gitu. Jadi kayak gue mulai nonton anime banget itu bulan Maret. Nah bulan April tuh gue nonton pertama tuh free sebenarnya. Jadi gue nonton anime tentang berenang gitu dan pertama kali gue terpapar kan. Jadi kayak wah gue nonton tuh sumpah guys, gue pengen banget berenang gara-gara gue nonton itu sumpah gitu. Oh. Terus gara-gara itu relate. gara-gara free
di akhirnya Anime Free itu gue nonton di Netflix kan. Terus recommendation dia yang setelah itu Haikyuu. Gitu pas gue nonton, sumpah Haikyuu jadi salah satu anime terfavorit gue gitu, top 3 gitu. Terus kayak manga anime Remain ini tuh kayak anime main volley tapi di air gitu. Best of both worlds. Favorit tambah favorit. Ya lah, udah berenang. Kayak Gojo. Pasti gue nonton. Dari studio Mappa ya nggak? Pasti gue nonton nih pasti. Dan kayaknya gue bakal react kayaknya. Oh react. Mantap. Suka banget kayaknya nih. Suka banget kayaknya. Tapi gue hype. Sport lagi lo bang. Gak apa-apa. Gue berharap tuh romcom gitu kayak hari-kali mau sport mulu aja. Yo SK mesti digawi coba lah. Dimpat digawi. Ntar, ya oke. Ntar gue give it a try. Gue nonton dulu lah ya. Ntar gue simpulin gue bakal lanjut atau enggak. Sebenarnya gue udah rencana pengen debut romcom gue atau romance gue tuh ada satu anime gitu. Jadi yang kayak tahu. Karena Karis 2 gitu. Jadi ya cuma lihat sih. Lama itu mah. Gimana tahu juga kan. Ya benar-benar. Itu kan masih dikasih tahu. Itu kayak winter 2021. Ya masih lama. Ya cuma itulah. Siapa tahu hati gue terbuka pas gue nonton season 1 kan. Episode 1-nya gitu. Shinigami. Lanjut. Coba lagi nih. Next. Bang SBW. Oh gue? Alright. Wah ini udah banyak panjang ini. Baru namanya aja tuh. Kayak gini, Isekai malas gue. Cheat Kushi no Slow Life Isekai. Coba lihat. Isekai, namanya Isekai. Oke. Oh iya. Ya, gue baca jadi pintu ya. Drone Corporate Reggie dibawa ke dunia fantasi, di mana dia menemukan bahwa ia membuat ramuan pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang diizinkan oleh pangkatnya. Mengambil keuntungan dari ini, Reggie mendapatkan keuntungan besar untuk buka toko obatnya sendiri. Oh, oke. Sebuah peri yang tidak bisa mengarahkan dus. Oke, beri dia obat tetes Oke. Obat batuk kayak obat batuk. Aneh banget. Cara tidak sengaja menyemburkan api. Obat batuk. Obat batuk. Oke, kehidupan Santi Reggie dalam membuat obat makhluk fantasi akan segera dimulai. Mungkin ini Isekai santuy? Iya, kayaknya sih. Coba nggak sih? Maksudnya kayak Gua kurang. No, enggak. Bakal chill aja gitu. Maksudnya bakal chill aja, nggak bakal kemana. Udah Isekai, nyantai lagi udah. Iya. Aku bakal coba episode 1. Iya, oke lah kalau gue episode 1. Iya. At least ini ada Nekomimi-nya. Oh, my favorite dude. Nekomimi apaan? Nekomimi karakter ya telinga kucing. Oh, kecil. Neko. Rambut putih loh. Nekomimi itu di ketutupan judul. Iya, di ketutupan judul. Oh, interesting ini kayak ya. Kalau gua enggak sih kayaknya. Gua enggak. Ya oke lah, tak coba tonton dulu lah itu tadi. Iya. Episode 1. Gue juga belum nonton PV ya, jadi seperti itu. Kayaknya sih itu ada kayaknya. Soalnya kan udah mau sabar juga kan. Udah tinggal sebulan lagi. Betul. Pasti udah keluar sebulan lagi. Juli. Wes oke. Nanti tak coba nonton PV-nya. Kalau tertarik mungkin probably watch. Gak reaktif itu. Next. Oke. Next. Dari Bang Juda. Tsukigami Michibiku Isekai. Aduh. Kira itu ya Sugigakira Isekai. Iya. Kira Isekai. Aduh. Makoto Mitsui hanyalah seorang siswa sekolah menengah biasa. Ketika dia, karena keadaan tertentu yang dihadapi orang tuanya, dipanggil ke dunia lain untuk menjadi pahlawan. Aduh, klasik. Apa tuh? Wajah jelek. So this is Tatedo Yusa. Lucu banget. Namun Dewi dunia lain menghinanya karena memiliki wajah jelek dan mencabut gelar pahlawannya. Lucu parah. Sebelum melemparkannya ke hutan belantara. Ya ampun. Oh, this is komedi? Komedi. Isekai komedi? Tapi nggak ada komedinya di sini. Dia cuma action sih. Iya. Terus saat ia mengembara di hutan belantara, Makoto bertemu naga, laba-laba, orc, elf, dan segala macam suku yang bukan manusia gitu. Karena Makoto berasal dari dunia yang berbeda, ia mampu mengeluarkan kekuatan magis dan keterampilan tempur yang tak terbayangkan. Oh, karena awalnya dia jadi hero kan, gitu.
Tapi bagaimana dia akan menangani pertemuannya dengan berbagai spesies dan bertahan hidup di lingkungan barunya? Bergabunglah dengan Makoto dalam fantasi ini saat ia mengubah dunia lain menjadi tempat yang lebih baik, meskipun manusia dan dewa telah memunggunginya. Oh, maksudnya berbalik badan sama dia. Probably itu kayak ngikutin dia mungkin. Premisnya lucu sih, premisnya lucu banget. Premisnya ya menarik. Kayaknya ini bakal jadi komedi isekai. Ya, dan ini Ya, udah kayak 20 besar, jadi udah 16 kan. Jadi Probably mungkin kayak Konosuba tapi rada ya nggak kayak Konosuba sih, tapi at least feels-nya mungkin kayak Konosuba. malah aku mirip dapat vibe Tensura di sini. Gue malah ingat Inuyasha Inuyasha. Ya, dia ngumpulin semua makhluk non manusia kan. Inuyasha apa tadi? Inuyasha grafisnya kayak Inuyasha. Kalau dari grafis iya. Iya tahu. Di atasnya itu ya kayak Sesomaru itu di atasnya. Inuyasha. Iya benar. Gue kayak nostalgi Majono Tabitabi sih, karena kan C2C kan dari studio C2C juga. Oh. ini yang bakal baca siapa nih? Oh. Anikom. Mana? Atas 15. Ya, wah. Dari Mappa ini nih. Ini gue tahu nih. Ini gue tahu nih. Iya. Heion Seidai no Idaten Tachi dan Mappa again. Mappa lagi dan lagi. Mappa lagi. Gue baca sinopsisnya sih, katanya bagus tapi gue nggak tahu. Dewa muncul ketika umat manusia berada di ambang kehancuran karena pekerjaan iblis dewa yang disebut Idaten. Berperang dan menyegel iblis 800 tahun yang lalu. Saat ini Idaten tidak memiliki pengalaman bertarung dan mereka menjalani kehidupan yang damai. Tapi sekarang iblis bangkit kembali dan bertempuran antar dewa, manusia dan iblis akan segera dimulai. Ini kiamat ya? Ini kiamat ini anjir. Kayaknya kiamat ya. Kiamat. Tapi ada dunianya fantasi sih pasti ya nggak sih? Ya, dia bakal fantasi. Gue nonton. Tapi ini action gitu dan dari Mappa. Action gitu. fantasi. Nonton gue udah liat PV-nya sih btw. Oh iya nonton. Oh. Good lah. Jadi tahu gitu. Art style-nya grafiknya bagus. Bagus. Mappa mah udah bagus. Sah. Bikin jelek itu nggak bisa dia. Nggak bisa. Tapi kesian loh animatornya sampai keluar. Iya emang. Ya, I know that. Bener-bener. Wajar sih. Ini menarik sih untuk gua coba nonton. Oke. Yang lain, Bang Will gimana? Ini. Gua kayaknya nonton sih, tapi nggak gua reaksi, mungkin masuk list nonton aja. Cobain aja kan. Lanjut. Dari studio Merasa. Ini mah favorit Bang Will nih. Favorit Bang Will nih, favoritnya. Oke, jadi sebenarnya gue cukup seperti gini. Jadi emang Samar di awal itu memang gue anime pertama yang langsung gue lihat ini ada anime ini. Kukutachi no Boku no Hero. Dia ngomongin dari awal, dari dulu. Dari gue zamannya Animecom nih, bener gue apa yang ngomongin ini bagus nih, kayak gue baca sinopsisnya. Jadi Hashiba Kiyoya adalah pengembang game berusia 28 tahun dengan perusahaan bangkrut dan dia kehilangan pekerjaan dan dia kembali ke kampung halamannya gitu dan melihat kesuksesan pencipta seusianya. Dia mendapat dirinya menyesali keputusan hidupnya saat dia berbaring tertekan di tempat tidurnya. Tapi ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah melakukan perjalanan 10 tahun yang lalu. Fine. Jadi ini adalah real life. Mirip banget. Of course real life. Tokyo Revenger. Iya. Kachino Inamiyachi. Iya. Mengubah hidup siapa? Hidup nyesal terus diubah gitu. Gue nonton pasti ini, gue nonton sih. Tapi ini kayak harem juga ya? Enggak haram kok. Ini kayak Battle Waifu. Oh, ini cowok dua-duanya. Kepencet. Ya. Lu. Lah. Lu. Sabar. Ini cuma ini ternyata. Tuh waifu gue yang rambut pendek udah pasti ya. Gua inget. Enggak, tapi BTW gue inget si rambut biru itu mirip Ichigo sih. Ya betul, Ichigo. Gue mirip Rika. Gue ada trailernya ada yang mirip Rika. Iya. Rika Chunibyo. Oh, lu udah lihat trailernya? Udah lihat. Dikasih Bang Will gue dikasih. Kayak maybe gue mungkin 80% sih bakal reaksi anime ini karena gue dari awal. Karena gue dari awal pertama Summer ngelihat anime. Iya, dari. Ya, benar. February Live. Makanya gue ada omong-omongan ke Animecom ini kira-kira bagus nih review gue kasih. Betul. Dia suka juga Animecom ya. So, gue bakal menarik. Ya, gue penasaran tuh cuma gara-gara dia dari studio Phil sih. Karena Oragairu. Beberapa Oragairu sama apa lagi ya?
ada satu lagi kayaknya deh. Nggak tahu gua, Isinya tahu tuh- Oregairu doang. Kalau nggak salah Sugika Kira dari sini juga ya nggak sih? Oh iya betul lupa gua. Ya kan? Jadi Iya, iya. kayak dua anime romance yang bagus banget itu dari sini gitu. Jadi kan menarik juga sih untuk gue cari tahu. Soalnya so far track record-nya bagus. Yang lain gimana yang lain? Bang SBW gimana? Oke, SBW gimana? Watching, Nonton. Reaction nggak? probably nonton. Kalau reaction, nggak tahu lagi Belum. sih. Kebanyakan ya. Kebanyakan bener-bener. But the simple Aduh, ya, aku apa ya? jadi Bukan banget the simple, sorry. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bakal ada tim-timan? Gitu. Ada pasti. Pasti ada. Tim-timan. Sih. Tim apa? Tim kayak apa Ya ya? mungkin tim waifu, Waifu, biasa, betul, waifu betul, par. Kayaknya sih ada. Ada, Ada. pasti ada. I mean oke lah, katakanlah ini itu kayak awalnya emang komedi sama science fiction atau sci-fi. Iya. Oh, ada fan fiction baru Oh, nyadar. ada itu fiksi biar Iya, science iya, fiction. iya. Fiksi Baru ya. nyadar. Ya terus. Nah, Tentang gamer. tapi kan siapa tahu kan nanti kan kedepannya pasti bakal ada romance ya jadi Shopee. Ya, Iya. Pasti ada lah. Kelihatannya Pasti. kayak gitu sih. romance terselubung 86. Gue jadi ingat. Ada. Ya ya. Supaya apakah tim biru menang? Biru lah. Tim biru rambut pendek. Yoi. Kagak. Bang Anim gue paling happy pasti. Aduh, gua tertarik tuh sama. Oke, siap. Next. Next. Bang SBW. Gue? Oh, thank you so much. There you go. Shinroi Sunano Aquatop, this is my Gue favorite. tahu deh. Oh, My favorite. Ini- Dari PA. Ini favorit gue jadi itu Studio Bener-bener. PA Works. Oke. Well, bisa dibilang ini tuh kayak ceritanya tentang dua orang jadi seperti itu. Ya ini gue deskripsiin gue sendiri ya. Jadi bisa dibilang itu kayak tentang dua orang jadi seperti itu ya menjalani bisnis. Yang di mana itu bisnisnya itu kayak dekat akuarium. Simpelnya gitu. Aha. Udah jadi seperti itu kan. Jadi itu doang. Dan itu Oh, kayak nanti itu kayak bakal mungkin itu kayak kedepannya itu kayak bakal berlangsung something lah jadi gitu. Karena ya yo PA Works itu kayak always original man PA Works man. Selalu Emang iya? jadi seperti Tinggal itu. juga ya. Aduh. Oh, aku baru tahu. Ada fun fact jadi seperti itu. Ini itu gak dia bisa dibilang itu untuk desainnya ini sama seperti anime Inosuke. Kalau lo nonton Inosuke Apaan? Inosuke Sekai itu dari PA Works juga. Yang mana dah? Inozuka. Inosuke Sekai. Inggrisnya apa ya? Tahu nggak? Yang buta warna itu bukan sih? Ya yang buta warna, betul. Oh, Yang itu rambutnya gue lagi putih. nonton. Nah itu. Lu tahu? Iya, Ya itu sama. Oh mirip. Sama Itu dong, seperti apa? Shiroi Sunano Aquatop. Itu apa ya? Jakucara. PA Works itu Promise Neverland bukan sih? Bukan. Bukan. Oh, Inosuke itu Sekai. Cloverworks, sorry. Cloverworks, ini PA Works. Jakucara PA bukan? Jakucara bukan. Jakucara itu Aku cari deh. studionya Hikiro sekarang kalau nggak salah. Oh, Iya kah? Iya, sebelum Studio 9. sebelum Hikiro itu kayak Jakucara. Project 9, sorry, Project number 9. Mana itu kayak gue langsung Gue nonton sih, Dude. gue nonton sih. langsung tak masukin list dari itu dude. No joke dari itu. Nonton gue. I feel mantap. that. Sama sih. Awalnya ini gini loh. Gue kiranya ini itu kayak cuman kayak promosi iklan doang jadi itu awalnya. Soalnya Iklan itu kayak akuarium. itu kayak ini bisa dibilang itu kayak juga masuk dalam promote iklan di suatu TV lokal. Awalnya loh ya, jadi pita awalnya. Tapi secara surprising jadi pita itu kayak kira dibuatin anime. Iya, iya. Secara surprising. Oh. And I really excited. Saya sih, Aku pernah Dan- lihat sih ini. aku baru mulai lihat nih. Ternyata tuh PA Works itu yang bikin Another, Ya, nanti. Charlotte, Kami sama Nina Tahi. Kami sama tidak apa kabar ada teh. Iya. Nagino Angel Asukara, Angel Beats. Nagino Asukara, Angel Beats bener. Terus Udah. satu-satunya anim di mal gua yang dapat rating 10 itu juga dari dia nih. Siapa? Eh, Oh, Sayonara. Sayonara. Wah. Makia tau nggak? Tahu tak? Gue nonton kan. Bang Kasbel tau nggak? Tahu lah. Ah, mantap. Tuh the Tahu best lah, banget. dude. Iya, makanya Itu tuh. the best itu. Bang Will nih, tinggal Bang Will. Ayo nonton Bang Will. Iya, sabar. Sayonara no Asa itu mantep sekali yo. Lo Wah, kalau gak muda. nonton rugi. Mamah muda. Bener, Mamah bener. muda. Lo kalau gak nonton rugi, sumpah. Betul, gue gak betul. bohong. Gue gak Betul. bohong. Betul. Itu masterpiece sumpah. Bisa Oh, dibilang itu keren. anime yang probably jadi seperti itu kayak emang gak semasterpiece Violet, but yo bisa dibilang itu kayak untuk apa itu sutradara sendiri itu Kenji Horikawa itu bagus banget eksekusinya. Menurutku malah di atas Violet loh.
Serius. Okay. Ya benar. It's okay. Setuju. It's okay. Oke. But one more thing, original anime dude, don't forget it. Original anime is always can be predictable, gak bisa diprediksi siapapun itu. Betul. Bisa diprediksi itu studio. Will Nimekun must be watch it you. Harus. You. Bang Will. Sayonara ya, oke. Lo katanya suka romance kan? Iya, romance tuh. Lo suka romance sama fantasi kan? Ya walaupun itu kayak sayonara itu kayak emang romance sedikit, but yo you must be try that. Yap. Walaupun covernya cowok sama cewek, bukan romance. Enggak lah. Maksudnya romance sedikit. Romance itu romance sama mamahnya. Drama. Udah. Alright, yes, Okay. gitu. Itu aja Shiroi sudah doa kotop itu pasti tak rem. Nonton gua. Gara-gara ini jujur gara-gara hype-nya Bang KSBW aku jadi pengen coba nonton sih. Oh, Soalnya tonton PV-nya dulu. PV Soalnya trailer. Udah ada. Wes ada. Udah ada. Wes. sebelum bikin video ini tuh aku ada nyari top anticipated gitu. Terus ini tuh muncul di kayak top 3 kalau nggak salah. Di salah satu video yang gue nonton, gue jadi kayak ini apa? Oh, aquarium. Oke lah gitu. Tapi pas Bang KSBW bilang kayak iya, cobalah aku nonton. You must try. Trailer. Harus. Next. Oke. Bang Judah. Lanjut. Oh, ini udah 12, udah mau 10 loh. Jadi kayak Iya, bentar lagi udah mau 1. Peach Boy Riverside. Oke. Nggak ditranslate kayak gitu. Ini bercerita tentang Salterin Aldarake, putri kerajaan Aldarake, bermimpi berkeliling dunia mimpi berbahaya. Iya. Di negeri di mana monster berkeliaran di perdesaan sesuka hati mereka, dan manusia tinggal di balik temboknya. Yang tinggi dan kuat kayak Attack on Titan. Tapi ketika kesempatan bertemu dengan pengelana Mikoto, memberi dia tuh harapan untuk mimpinya, dan dia menghancurkan sekeras setelah itu. Dan dia menghancurkan mimpinya segera setelah itu, karena dia mengungkapkan dirinya tidak lain adalah Momotaro, pembunuh iblis yang kejam. Meskipun ngeri dengan darah kental yang ditinggalkan Momotaro, Salterin semakin yakin bahwa dia perlu belajar tentang dunia di balik temboknya, dan melakukan perjalanan keluar, mengikuti langkah-langkah anak lelaki misterius, karismatik, dan menakutkan yang dia temui hari itu. Ini mirip itu apa katanya yang bikin anime apa itu gue lupa. Sama katanya yang bikin anime apa ya? Ini Asahi Production. Iya, maksudnya ada anime terkenal yang dibikin sama dia juga. Oh. Atau mangakanya nggak tahu studionya, gue lupa. Pernah lihat trailernya soalnya. Tuh, apa nih? Ini ada yang tahu nggak? Ada kan? Apa? Nggak ada yang tahu? Betul. Peach Boy. I know. Nggak ada yang tahu. Gue tahu. Nggak ada yang tahu. Studio yang bikin ini. Nggak ada yang tahu. Kalau studionya hitungannya Kyoko Shuri. Nggak tahu. Kyoyu Shiri. Nggak ada yang tahu anime ini berarti ya? Nggak. Oh, padahal ada trailer loh, gue nonton kan nggak yang tahu. Udahlah. Well, fun fact jadi seperti itu kan ya. Asahi produksi itu bagus loh, teman. Oh iya. Bagus loh. Tapi dari Lo tahu Medaka Box? Apa? Medaka Box? Enggak. Ya itu dari Asahi produksi juga. Jadi Medaka Box itu istilahnya ada Sumatsu no Isetai kalau nggak salah. Oke. Ini kan dari kita yang yang tahu banyak referensi anime tuh paling banyak Bang KSBW sih serius. Kedua Bang Will. Udah lama cuy. Baru Bang Animcom baru gua. Kita tuh sebenarnya di-carry-in Bang KSBW sebenarnya. Jadi carry-in sebenarnya. Iya, aku kayaknya Peach Boy nggak nyentuh sih. Kayaknya nggak. Aku udah nonton trailernya juga sih. Nggak menarik. Gue feelnya malah ngira kalau ini itu kayak itu. Lo tahu anime yang besutannya, bukan anime sih, lebih tepatnya film yang besutannya dari Bleach, yang 2 penyihir itu ada. Oh, The Witches. The Brave Witches kalau nggak salah. The Brave Witch. Bleach. Pokoknya itu The Brave Witch kalau nggak salah, itu sama kayak. Tapi kalau ini itu kayak lebih ke fighting. Yeah. I don't know, mungkin apakah nanti ada Yuri Bait atau enggak itu? Yuri Bait. Probably Yuri Bait. Tapi overall itu kayaknya lebih ke action kayak. Ada yang tertarik kah? At least first impression. Nonton. Gue nonton sih kayaknya 1 episode dulu. Nonton. Kata orang bagus soalnya gue. Bodoh sama. Apalagi dia itu kan juga dari majalah Shonen Manga jadi seperti itu.
Kan kalau lihat trailer, lihat komennya juga katanya bagus. Ya udah gue coba dulu. Dia masuk top 5 juga sih di beberapa channel YouTube juga kan. Iya masuk, katanya bagus. Makanya penasaran. Oke. Next. Sampai di Animcom. Oh, gue lagi. Jahi sama. Anjir. Nagatora Kusunai. Iya. Please. Kulitnya rada gelap. Jaji sama Wak. Please. Silverling. Sering itu. Dari atas dong, gue nggak baca. Ya ini. Oh, dari atas tuh. The Greater Jahi, orang kedua di alam gelap, memotong sosok yang menakutkan, ditakuti dan dipuji oleh semua orang. Tetapi ketika bertemu dengan seorang gadis penyihir mengakibatkan kehancuran kristal mana yang berharga. Alam gelap jatuh mengangkut Jahi yang baru lemah dan tidak berdaya ke dunia manusia. Sayangnya merencanakan kebangkitan alam gelap dari apartemen satu kamar sempit dan runtuh bukanlah hal yang mudah ketika Anda memiliki uang sewa yang harus dibayar dan pekerjaan yang harus diperlukan. Jadi ini isekai ke dunia manusia, balikan. Reverse isekai lah. Isekai. Jadi mungkin dia raja iblis mungkin ya. Iya. Dunia manusia. This is mau sama. Iya betul. Mau sama yang kerja di kerja itu loh, kerja di burger itu loh. Iya. KFC. Tapi versi versi cewek. Oke. I watch this ini. Oh, gue reaksi deh. Tapi saya itu Serius? bulan. Agustus men jauh men. Iya jauh juga sih. Iya, 1 Agustus tuh. Tapi gue reaksi nih, gue reaksi. Oke. Gue tertarik karena Eci. Karena Eci kan ada. Iya. Bakal coba nonton lah. Yang kanan. Yang rambutnya apa itu? Agak blonde gitu. Oh iya. Bagus sih. Tapi nggak short hair, Pak. Gak apa-apa. Yang penting milf. Ya nggak apa-apa. Short hair dulu apa kalau nggak ada milf. Gitu aja udah. Gue nonton. Animcom itu kayak lanjut udah apaan sih? Oh sorry. Gue ya. oke jadi PT. I mean serius. Itu aja Jahi ini keren ini kayaknya. Oke. Iya. Next ya. Lanjut. Iya, nomor 10. Oke, jadi selanjutnya gitu. Higurashi Naku Koro ni Sotsu. Jadi Yang ini gue tahu nih. Dari Higurashi. Iya, sequel dari Higurashi lah ya. Can't wait itu kayak you. Gua nggak nonton sih sebenarnya. Gue nonton ini itu ya dari sesuatu. Serius. Menarik. Lanjut dah, Bang Will. Ini. Waduh, apa lagi tuh? Itu dong. Bang SBW. Oh gue? Nggak. Kan mereka di Higurashi skip. Oh, sorry, sequel ya. Sorry. Oke, sip. Vanitas no Carte. Studio Bones. Desas-desus seputar The Book of Vanitas itu sebuah apa namanya itu? Sorry. Maaf, Bang kelihatan. Sebuah grimoire itu. Jarum jam dengan reputasi yang meragukan, menarik Noe, seorang vampir muda yang mencari keselamatan seorang teman ke Paris. Apa yang menunggunya di kota kembang, bagaimanapun bukanlah berjam-jam. Menapaki trotoar atau mengaduk-aduk toko buku berdebu untuk mencari buku tebal itu. Sebaliknya, buruannya yang mendatangi dia diperlukan seorang pria yang mengaku sebagai dokter vampir. Jadi bisa dipastikan ini adalah cerita tentang vampir gitu kan. Iya. Oke. Itu paling itu sih. Itu ya gue skip. Aku ngelihat trailernya lumayan menarik loh, actionnya. Nah itu kayak itu dia, iya, makanya gue sempat lihat juga sih. Iya. Dia walaupun vampir tapi actionnya ini bagus, animasi bagus, apalagi dari studio tulang. Studio tulang. Studio Bones. Jadi aku pengen coba nonton tuh. Ya, kayak Vanitas tuh kayak nama karakternya nggak sih, MC-nya bukan sih? Iya. Ya dan OP banget katanya sih gitu. Gue desain karakternya kayak Elena anjir. Ya, betul lah. Jadi aku pengen apa yang coba sih. Nah, terus kalau ini Mahoka Koko no Yutose. Kayaknya gue doang yang tahu ini spin-off dari Mahoka Koko no Retose. Berfokus pada adik perempuannya Shiba, Tatsuya, Miyuki. Gue nggak nonton sebelumnya. Gue nggak nonton. Gue doang yang nonton. Gue nonton sih, gue nonton. Oh, jadi sebenarnya lanjut nonton nih. Gak nonton.
Enggak, kalau gue tetap nonton sih tentang apa namanya sebagian atau artnya Miyuki gitu. Tapi yang menarik sih menurut gue di apa namanya Mahoka yang di spin off-nya Miyuki ini cuma satu gitu. Jadi perbandingan antara studio Cyberlink sama studio yang baru ini Connect ini. Lu bayangin aja tuh Miyuki itu glowing banget di studio Connect yang sekarang gitu loh. Makanya iya sih. Itu dia sih. Benar. Dan Tatsuya tuh jadi nggak garang, makanya gue ngeliat Feminis. trailernya tuh ketawa-ketawa gue ngeliat trailernya tuh, sumpah sih. Ya mungkin kan emang karena arc-nya Miyuki kan, jadi gini di season 1 itu kan memang kan keadegannya tuh di episode 1 kan sudah dalam sekolah gitu, jadi ibaratnya Miyuki dan Tatsuya sudah ada di sekolah gitu. Nah tapi di arc-nya Miyuki ini sebelum Miyuki masuk sekolah gitu, jadi bakal ceritain di spin off ini. Oh berarti story-nya si adik berarti itu kan? Iya si adik doang kayak gitu, jadi nggak gitu kental banget si Tatsuya, jadi bener pure di adiknya aja gitu. Ya gue mungkin bakal nonton sih, tapi Reak gue nggak tahu. Gua enggak sih. Gua enggak, soalnya gak ngikutin. Benar. Ya, soalnya gak ngikutin aja, makanya enggak. Iya benar. Gue doang ngikutin emang. Ini masih gua nih yang ngomong. Ya. 100 men no ichi no inochi no we ni orewa tateru. Ada yang nonton nggak scene satunya? Gue gak Gue tahu doang sih. Nggak nonton, ya udahlah skip lah ya. Ini sequel. Nggak ngerti. Sequel. Iya, sequel. Next lagi. Next. Oke. Ini terkenal banget nih sebenarnya. Ini, I know that Adimkom, I know. Ini. Autolist jelas. Autolist dulu. I don't fucking care. No, autolist. Ngaku lo. Pasti autolist lo. Naoya Mukai telah mencintai Saki-Saki sejak SD. Dan ketika dia akhirnya menerima perasaannya, dia bahagia banget gitu. Tapi suatu hari, seorang gadis cantik bernama Nagisa Minase nembak dia juga gitu. Tak ingin hanya memiliki satu sama lain, Naoya memilih untuk pergi dan mencintai. Hah? Bayangin, 4 girlfriend, dude. 4 pacar. 4 pacar. Enggak, gokil gak cuy. Kazuya kalah. Semuanya consent gitu. Mau Ya, Kazuya kalah. Kazuya kalah. No, Kazuya noob. Cupu. Apaan? Kazuya di nerf itu Kazuya. Cupu. Enggak, gue nggak jadi Lord. Gue nggak jadi Kazuya ini sih Lord gue nih. Siapa MC-nya nih? Kazuya itu cuman spend duit jadi sopir. Iya benar. Ini enggak, no spend duit, no. Ini bener-bener suka. 4 gitu ya. langsung nongol. Wow. That's why I list that. This is list. Ini tuh benar-benar iya buat orang-orang. I like it. Iya. Buat para loner pasti suka banget nih. Loner. Wah, ini loner. Gue juga loner coy. Sama, ya udah kita semua sama. Ya, sekarang pertanyaannya cuma satu. Animkom lu pilih mana di antara 4 itu? Terus ikut pengen tahu. Ntar. Gua tunggu nonton, jangan pilih dulu. Enggak, gue pengen tahu. Enggak, selama ini kan gue kan udah ngobrol panjang gitu kan tentang anime ini kan udah. Iya, gue udah sering denger. Iya, makanya gue pengen tahu gitu loh. Lu tuh pilih siapa di antara? Kayaknya gue antara yang itu deh, yang rambut hitam atau kuning dah, kayak antara dua itu. Kuning. Oh iya. Yang Sword Art rambut putih ya? Iya. Aku antara kuning sama putih. Gue kuning hitam. Kuning itu setahu gue Dandere deh. Kan pernah dikasih tahu kan. Kuning itu kayak agak Dandere ya. Dandere itu gimana? Dandere. Dandere. Gue mikirnya kuning kayak Ruka loh. Mikirnya dia kayak Ruka. Iya kayak Ruka. Ruka kan Dandere. Bukan enggak Dandere. Dandere itu pemalu. Dandere itu Sumi Dandere. Bukan ya? Dandere itu lebih diem kalau nggak salah ya. Iya Sumi kalau Dandere. Sumi. Oh sorry. Iya kayak Ruka si kuning. Nah makanya gue tertarik sama yang rambut kuning. Atau enggak yang hitam dah. Ntar dua itulah. Tapi gue pastiin sih, ini pasti di Indo pasti bakal rame sih. Ya karena anime waifu war pasti. Iya benar. Kesukaan subscriber gue ini mah. Ini nah ya ini udah top 6 ini udah hot semua ya. Gila. Iya. Kayaknya bakal reaction. Ini reaction kayaknya gue. Serius? Kayaknya. Spoiler. Kayaknya. Kom bakal reaction kan. Lu coba rekam aja episode satunya kan. Terus kayak tinggal bakal menarik atau enggak untuk lo lanjut gitu. Enggak perlu upload, yang penting lu coba rekam. Waktunya gue kalau siapa tuh udah sibuk kali. Tahu. Gue kayaknya doang. Enggak tahu. Oke, sip.
Lanjut. Next. Siapa nih? Bang Kasbet tadi udah kan? Oh gue kayaknya. Belum. Apa lagi ya? Tadi Ini udah tadi dibahas Vanitas belum siapa sih? sih? Tadi Vanitas siapa? Paritas itu hanya Mas Will. Oh, berarti harusnya tadi Bang Kasbet ya? Oh iya berarti kan. Iya berarti. Iya. Oke. Kita udah masuk top 5 sekarang. Woo. Oke. Gak Genjutsu Sugiyusa no Onkoku Saikeki. Genjutsu is not Genjutsu. Genjutsu. Genjutsu kenyataan. That's a reality ya gitu ya. Oh. Genjutsu itu Pahlawan dengan kalimat klise itu. Oke, Kazuya Soma mendapati dirinya dipanggil ke dunia lain. Another isekai. Oh, Alright. isekai ke-10. Tidak dimulai setelah dia mempromosikan rencananya untuk memperkuat negara secara ekonomi dan militer. Raja menyerahkan tata kepadanya. Soma mendapati dirinya dibebani dengan memerintah negara. Terlebih lagi dia juga bertunangan dengan putri raja sekarang. Oke. Untuk mendapatkan negaranya kembali, Soma memanggil orang bijak, berbakat ke sisi. Oke. 5 orang berkumpul di depan Soma yang baru dinobatkan. Apa saja banyak bakat yang dan kemampuan yang mereka miliki. Apa jalan pandangannya sebagai seorang realis yang akan menjatuhkan Soma dengan orang-orang negaranya. Secara fantasi administrative revolution. Oh, ini isekai politik? Yap. Jadi Tensura. aku sempat nonton, tapi dia instead of dia berpetualang, dia tuh manage negara dia gitu sebagai raja gitu. Gitu. Looks cool. Ya kan? Looks cool. Agak oke juga. Lumayan sih. Aku nonton ini ya menarik sih untuk coba nonton. Ya, probably nonton. Iya. Mungkin gua nggak tahu sih. Mirip-mirip itu Dari juga. grafisnya gua kurang suka grafisnya, kayak kurang gitu. Iya. Tapi Grafisnya kayak tua. kayak biasa, kayak biasa lah. Lanjut. Oke. Anime Lagi. Let's go. Tente wa no Shindeiru. Kisahnya mengikuti Kimihiko Kimusuka, seorang pemuda yang 4 tahun lalu menjadi asisten detektif misterius yang dikenal sebagai Siesta. Kayak Resident Evil. Di pesawat yang dibajak. Bersama-sama Kimihiko dan Siesta menjalani petualangan menjalani dunia yang membingungkan saat melawan organisasi rahasia. Tapi semua itu berakhir saat mereka dipisahkan oleh kematian Siesta. Lah, spoiler. Di masa sekarang, Kimihiko mencoba untuk kembali ke kehidupan biasa yang membosankan sebagai siswa sekolah menengah. Tetapi hal-hal tidak pernah sesederhana itu, meskipun detektif itu sudah mati. Jadi dia kayak mantan detektif gitu sih. Berarti detektif kan berarti? Mantannya mantan detektif. Yeah. Karena rekannya mati, dia tobat. Ya. Jadi Betul. Jadi di PV-nya tuh yang dari atas pesawat itu nggak sih? Bener nggak sih yang di dalam Iya, pesawat? kayaknya Iya. Yang Itu di kado actionnya bagus tau. Gue baru inget. Gue nonton Ya, pasti gue itu. nonton nih. Dan Iya, bener. waifunya rambut pendek, merah putih lagi. Gimana, Dia bro? kayak Jombilan Saga. Adipkom Gimana, bro? smile Adipkom. Oh, Kayak iya. Jombilan Saga kayaknya. Wah. Betul enggak? Apa? Kayak apa? Grafisnya kayak Jombilan Saga. Oh, Lihat cewek rambut putih kayak di anime Jombilan Saga ada. Mirip. bisa jadi kayak itu. Oh, Tapi iya. genrenya komedi drama lu. Gue nonton kayaknya. Iya, komedi drama menarik sih. Kaget loh, ada genre komedi di situ. Gue kaget sih. Iya, Ada padahal mati loh. action banget gitu. Ada yang mati loh padahal loh. Ada yang mati Iya loh. makanya komedi duluannya. Gue nonton di situ, gue nonton. Oke. Iyalah. Menarik. Gua bakal nonton juga sih ini pasti. Oke. Sip. Kita bakal masuk 3 besar. Top 3 baby. Let's Oke, go. Top 3 Bang Will. kayaknya. Oke, sip. Next, scroll up. Kita bakal langsung lihat 3 2 1 aja jadi ya. Langsung aja langsung. Langsung. Dinaiki. Wih, Tensura dong gila. Let's go. Autonome game. Oke, no Oh? Hametsu. Oh, ini sequel. Shika na Sequel semua. Iya. Gitu. Iya, Sequel semua ini. Rejuno, Tensei, Shite, Shima. Pacar itu namanya. Shite, Shimate. Jadi sequelnya Otome Game gitu. Jadi memang Otome Game ini Anime anime pertama sih. spring 2019 ya Bang ya? Nggak salah. 2019-20. Bakarina baby.
Iya, Bakarina iya bener. Tentang apa ini sebenarnya? Sekai. Iya bro, iya isekai. Isekai. Jelaskan yuk Mas Uwi. Iya jelasin Ya, lah. Udah ketika Enggak, Mas Kasbeb aja. Mas Kasbeb aja. No, gue denger ya bisa dibilang itu kayak ini si jadi itu kayak si cewek ini ya gue bilangnya itu kayak Bakarina. Dia itu aja direinkarnasi. Awalnya dia itu aja jadi orang biasa, habis itu dia terkenal jadi seperti itu dan itu aja dia langsung kayak apa ya? Iya, basically kayak otome game. Jadi kayak game dating sim kalau lo tahu. Dating simulator. Enggak tahu. Tahu. Kayak mirip dialog gitu ya, milih. Jadi itu kayak dia itu kayak menerapkan itu jadi seperti itu. And surprisingly, gak hanya cowok aja, cewek pun juga diambil. Hah? Jadi Yuri. Jadi haremnya itu kayak Jadi gak harem. cowok aja. Haremnya itu gak cowok, cewek. Cewek harem. Cewek Haremnya haram juga- sama cewek juga cowok ada. gitu. Haram reverse itu. Apa? Tapi bisa dibilang itu kayak si satunya itu kayak bisa dibilang sangat bagus karena well epic sih itu kan di situ kan. Untuk story-nya sih itu kan epic. Apalagi itu kayak ada beberapa part yang lebih ke drama. Ini kayaknya ini nggak ada kok ini. Jadi lebih ke non adventure. Jadi kayak lebih ke apa ya? Lebih ke Kayak slice Konosuba. of life Iyashike gitu itu kan. Tapi ada balutan dramanya. Wah, itu kalau gue inget-inget di 2019 kemarin tuh kan. Jadi best girl-nya di Spring 2019 itu bukan Kaguya sama, tapi si Katerina ini. Bakarina, kalau lo Bakarina. lihat list couple seat-nya Bakarina semua. Bakarina semua. Bakarina semua. Bayangin, lu kayak Futaro tau nggak? Inget Futaro sama siapa? Futaro sama siapa? Padahal Kaguya sama gede banget loh, ya kan? Tapi emang Bakarina yang begitu ya menonjol emang. Best girl ya. Gue sumpah gitu. Gue jaga. Seunya juga itu kayak, aduh, gue harus aja Iya, coba Seunya, bagus banget. Honestly. Oke. Menarik. Tapi kalau lo pengen nonton ya kudu sesi 1. Iya. Ya betul. Aku kayaknya belum Gua akan. enggak sih. Gua enggak nonton, enggak ngikutin soalnya gua. Betul. Muse Asia ada sih, Muse Asia. Ada sih. Iya, bisa ada, bisa ada. Iya, Muse ada sih. Di base aja. Boleh lah coba. Ntar. Ya coba nonton. Aduh. Amin. Coba. Satu episode dulu. Ya benar. Nomor 2. Lihat. Siapa? Siapa lagi? Ya udah. Udah. Gua lah kalau gitu ya. Kobayashi-san Chino Maid Dragon. Wah, ini mah anime Ini. Bang KSBW ini. Kyoani. Anime Bang KSBW. Hah? Anime Bang KSBW ini mah. Oh iya dong, Wah. season 1 dan Reakyung. Enggak ngikutin gua, sorry. Sama. Iya. Ini tuh aku tahu tuh gara-gara meme-nya kemana-mana. Si Bener, karakter yang kecil itu yang lolinya lucu ya. banget itu. Ya. Jadi aku tuh sebenarnya gara-gara ini Kyoani juga kan. Jadi aku pengen coba nonton dari yang pertama gitu. Tapi nggak bakal deh. Sekedar Ya, nonton. ini Masih enggak sampai reaksi. Ini slice of life gitu kan. Oh iya jelas, slice of life komedi fantasi. Fantasi tapi di Tokyo loh. Iya, jadi bisa bilang kan mereka Oh, kan naganya. naga-naganya kan ke OTW ke dunianya si Toru, si manusia. Oh ya benar juga. Iya. Oke. And the best quote dari anime ini itu aja D untuk dragon. Apa? Maksudnya? D untuk dragon. Dia untuk dragon. Oh, I mean size D. Size D untuk dragon. Oh, size D. Baru I nggak. see you. Baru nggak mikir dulu dari size D. I love that jadi seperti itu. Serius, ini udah masuk list seperti itu. Yap. Apalagi juga itu kayak kan, well, bisa dibilang itu kayak ya Ken Wayne jadi itu, especially itu kayak si rambut yang pink ini jadi itu kayaknya. Well, gue nggak akan bilang sih. Ya udah. itu baru ya rambut pink ya? Ya itu baru. Ini aku menarik sih. Yang menarik. Nggak pernah lihat gua. And number 1 baby. Oh. Lagi yang bacain. Udah, sikat Bang KSBW. Tensura season 2 baby. Ini itu kayak dari Baru ya. jadi bisa bilang itu kayak dari winter ya. Jadi dari winter itu aja sekarang itu kayak Tensura Niki yaitu apa itu? Bisa dibilang itu kayak spin off ya. Jadi itu kayak satu-satunya jadi seperti itu dan itu kayak besok season 2. Part 2 BTW. Ya part 2 jadi season 2 part 2. Kan itu kayak 24 episode. Mungkin Yes. karena itu kayak ya karena itu kayak ada Part ya. dua lah, part dua. Jadi karena pandemi juga jadi bisa Iya, itu kayak dipecah jadi. Iya. Gila sih. Anime rame sih. dan Veldora bagus. baby is back. Veldora is back. Gue tunggu tuh. Veldora is Bentar. back. Veldora bukan udah dimakan ya? Doya balik udah. Lu Di nonton season nggak? di part 1 balik.
di episode terakhir. Belum, gak nonton season 2 BTW sebenarnya. Nah, nonton, ya, must be spoiler watching. deh. Sorry ya guys, spoiler alert. Sorry. But yo, Veldora, my boy is back. Yoi. She's look, Bakal oh lihat my dia bakal god, she's gimana look good nih. dari Pitu. Dan aku fix bakal reaction ini sih. Oh ya harus. Fix. Tapi Oke. gue kayaknya nonton sih kayaknya, soalnya gak reaction season 2. Ini Gara-gara gini, gue sih pengen jadi Peta. Alasan gue gak nonton season season 2 part 1 karena ada Mushoku Tensei. nah itu. Iya. Mushoku Tensei itu. Honestly, bukannya gue gimana ya, but Yeah. honestly ketika gue liat Mushoku Tensei gue langsung tertarik. That's why itu Harusnya kayak summer ini kan keluar Tensura bentuk- season 2 part 1 gue tonton. Lu Parah reaction ya Mas? More reaction jelas. Iya. Aku tuh And banget tuh aku at the nggak- best moment, ini bukan spoiler ya, mungkin Ya. buat yang belum nonton, tonton dulu part 1, season 2 part 1. But Kamu episode 11, Ada apaan sih? that's an epic battle episode Oh, 11 yang lawan ular itu ya, ular gede. No, when Riburu itu kayak pakai Megiddo. Megiddo, you remember that? Megiddo? Lupa. Bang, gue pernah lihat sih adegannya. No, lo kudu nonton jadi itu that's an epic. Gue nggak nonton, tapi gue tahu lah. Iya, Gue tahu. Waktu winter itu ya, di otak gue tuh cuma Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, titik. Kayak gue lihat Mushoku Tensei dan gue tau bagus, cuma gue masih kayak ntar lah nontonnya. Terus gue nonton dong, bagus banget. Nyesel itu banget epic, tuh, yo. nyesel Epic banget. itu. Makanya itu ya gue probably watching jadi itu kayak bakal nonton jadi untuk part 2 jelas. Iya betul. Jelas. Tensura aku pasti bakal reaction sih. Dari posternya bagus tuh, kayaknya suka gitu. Iya, Oh, karena iya. aku, Ya, Kan sekarang that's si Rimuru Veldora pakai itu. Ya. Gue gak ngerti kenapa pakai baju hitam di baju. mungkin gara-gara pas dia bentuk naganya kulitnya hitam. Nggak tahu. Dulu biru apa putih gue lupa. Dulu biru. Slime kan itu kayak biru. Warna Riburu kan gelap biru. lah pokoknya. Ya dulu biru, gue lupa. Oh iya betul. Siapa temannya satu lagi yang rambut kuning siapa nih? Veldora. Itu Veldora. What? Itu Tuh, naganya. kaget kan lu? Yes, Veldora itu. Oh itu naganya. Yes. Kok jadi manusia BTW? Kenapa? Dikasih bentuk dikasih buat yang nonton core satunya, jadi dia dikasih badan gitu sama Rimuru. Oh sama si Rimuru. Oh. bukan ngebunuh orang ya, dia kayak cloning gitu tubuh dia. Jadi kayak di cloning. Oh. Iya. Jadi bikin kage buncin no jutsu. Veldora keren anjir sumpah. Tuh, karena di Kan Winter itu bisa bilang itu kayak epic ya, 2 anime itu honestly. iya, Gue nonton core satunya dulu mungkin nanti ya. betul. Pasti. Harus wajib. Core 1, gue aja season 1 belum nonton. Nonton coy. Sabar satu-satu. Iya. Oke, so itu udah kelas semua aja Pit ya. Udah keluar Tapi kok semua. nggak ada itu sih pak? Gua Apa? Nggak ada buku Neuro sama Tokyo Revenger, gue dari tadi nungguin. Itu Itu kan karena- continue Bapak, masa spring. Leftovers, jatuhnya leftovers, Pak. Oh nggak Iya, masuk betul. berarti? Dia masih Ah. nempel sama yang sebelumnya, sama kayak Jujutsu Itu yang Kaisen. paling gue tunggu, itu 2 anime yang bakal gue Iya, itu leftovers continue Ya, namanya. itu spring. Iya. Pak. Iya, itu. Nggak ada lagi, gue mau ngomong buku Hero dah. Iya. Jadi ya kalau gue pribadi yang fix gue bakal reaction itu sebenarnya Tensura. Kalau yang lain tadi yang gue bilang gue bakal itu, gue masih bisa masih bisa bimbang lah gitu. Karena kayak leftover dari Spring tuh banyak banget, kayak BNHA, Tokyo Revenger itu kan masih jalan terus. To Your Eternity juga masih lanjut BTW, To Your Eternity masih Iya, lanjut. tuh terti juga kan Itu jadi Eternity 4 gue. juga 24 episode bener-bener dead. Iya. Itulah. Ya Gue mungkin makin sibuk lagi. iya makanya. Kalau gue sih Coba, paling itu sih. Mana? Kanojo Mukanojo paling pak kayaknya. Nah, Sesuai sama jadwal lah, antara Kanojo Mukanojo, Boku no Hero sama Tokyo Revenger antara 3 itu lah. Betul. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan mau lihat beberapa OVA atau movie gitu, tapi ya gue mungkin bakal nungguin Tony Kakukawe juga sih disamperin karena kan Oh, udah movie-nya. ada OVA-nya. Enggak bukan movie ya, OVA. Masuk OVA. OVA-nya. Gue bakal nungguin juga sih. Iya, benar. Bakal reaction tuh apanya tuh? Oh jelas lah. Katanya Oh. Kakushigoto ada movie-nya cuy, kapan tuh? Nah itu ada juga Sekarang, sama kan? Summer juga iya. Summer bisa dibilang. Sama. Gokil. Aku Kisigoto sama. Iya, Oke jadi mungkin gue bakal tanya satu-satu ke semuanya gitu. Dari paling bawah lu, dari anime lu, kira-kira satu anime yang bakal trending di summer ini apa? Satu aja. Nggak apa-apa, Leftovers juga boleh sih. Kalau misalnya lu yakin,
Bang, atau kayak gue tetap prefer Tokyo sih karena tetap masih trending maksudnya trending gimana? Maksudnya yang menurut yang bakal booming gitu di overrated lah itu terkenal. Bakal booming. Yang bakal booming di summer next season. Boku no Hero sih. Boku no Hero. Karena gue udah baca manganya coy, gue udah tahu gue masih booming. Itu mau gue masukin nggak tuh? Nggak apa-apa, gue mau jujur-jujuran ya. Oke. Iya. Enggak, alasannya apa? Karena emang ada adegan. Emang gue baca manga tadi itu keren banget. Art paling best sih, enggak best tapi bagus, paling bagus dari art sebelumnya lah. Iya. Kacau itu paling booming mungkin ya. Maksud gue Boku no Hero season 5 sekarang aja udah lumayan booming gara-gara Deku. Apalagi nanti. Benar. Kalau Judul anime kira-kira yang paling trending satu anime aja. Wah, yang bakal trending ya. Sebenarnya aku berharapnya ya. Itu tadi. Tensura. Kayak menurutku Tensura gitu-gitu harusnya udah bakal trending gitu. Sama Maid Dragon. Cuma yang bakal trending banget kayaknya si tadi itu yang ceweknya 4 itu. Oh, Kanojo. Iya, mungkin itu sih kayaknya. Terus remain apa tuh? Kalau enggak yang poli air. Oh ya, aku berharapnya itu bakal trending. Kayaknya enggak bakal kayak gitu. Satu aja. Soalnya fans Haikyuu di Indo banyak. Atau gue juga fans Haikyuu tapi enggak bakal nonton betul itu. Nah, ya udah. Ya udah kayak sorry jadi 2 tadi. Apa dong? Satu apa? Apa? Oh, itu yang itu. Apa? Yang 4 Kanojo. Kanojo. Ya, kayaknya itu sih kayaknya paling ya. Benar. Bang SBW kira-kira apa? Susah men. Aja kayaknya. Iya. Well, kalau dari segi populer jelas Tensura. Jelas. Iya, benar. Setuju sih. Pasti. No, itu kayak ini kan populer kan? Iya. Tensura bakal mendominasi. Di sana. Betul. Oke. Wesley, itu aja. Iya sih. Ya wes aku podo sih Tensura, walaupun aku nggak nonton tapi emang kayaknya Tensura sih yang bakal mau booming gitu. Walaupun ya jujur ya dengerin dulu. Lu jangkat orang mulu. Walaupun sungguh sih gue sesalin banget kenapa musuh potensi delay itu aja sih yang gue sesalin. Iya. Kalau musuh potensi lanjut pasti dia paling terkenal sih. Itu gue pede banget sih. Yeah. Oke. One more. Anime underrated Mbak Aningom kira-kira apa? Underrated Sony Boy lah tadi, Sony Boy kayaknya. Hah? Sony Boy tadi. Sony Boy. Oke, Sony. Yang kira-kira underrated tapi kira-kira menarik gitu untuk dilihat. Sony Boy. Iya. Sony Boy. Sudah. Kalau gua paling yang tadi itulah yang Remain. Polo air, ya. Itu gara-gara ya. Bang SBW. Underrated loh. Dan Titovers. Shiroi Sunano Aquato. Wah, yang mana tuh? Oh iya, akuarium. Yang akuarium. Oh iya, benar. Akuarium. Oke. Ya, ntar. Kayaknya kita beda-beda nih. Kalau gua Shinigami. Menarik sih. Kalau gua Shinigami Bochan sih. Yang mana? Yang itu yang tadi Takagi-chan. Yang Takagi. Takagi versi dark. Ya, benar. Oh, itu menarik. Wah, gila beda-beda semua. Banyak rekomendasi ini. Parah. Kalian yang nonton. Tapi kalau yang terkenal kata gue Tokyo sih, kalau terkenal banget makanya yang trending. Oh iya, itu masih stabil. Masih trending sekarang. Masih build hype. Fans Mikey banyak banget, Mikey. Bang Mikey banyak banget. Awas lari, ada Pipi Mikey. Gue yakin. Dan gue tetap reaction juga lah, biar jelas kan. Harus dong sampai selesai. Lumayan dan gue juga suka juga sih. Tapi jujur gara-gara leftover dari Spring banyak ya, aku jadi cukup bersyukur kalau sekarang tuh kan aku udah mulai kayak membiasain viewernya tuh untuk apa tuh ngebiasain nonton aku tuh 2 episode sekali gitu loh. Jadi kayak Hero yang ngerti-ngerti. Iya, Boku no Hero sama ini kan Tokyo Revenger so far. Udah kapan Boku no Hero episode 9? Kapan episode 9? Ya ntar tunggu. Sabar Sabtu Bapak. Tunggu 10 keluar. Sama kayak Fumetsu juga kayaknya aku bikin 2 aja deh. Karena banyak banget ntar kalau tinggalan jauh lu Fumetsu anjir, tinggalan jauh banget. Iya, jauh loh. Tapi ya bisalah 2 episode. Enggak, berarti kira-kira nih Animco nih berapa anime yang bakal di-reaction?
dari 1 sampai 10. Total. 3 apa tuh? Tokyo? Enggak, maksudnya kira-kira aja Tokyo, Boku no Hero, Kanojo ya. Oh iya 3 benar. Bang Judah. Wah, gua Boku no, Banyak ya ini. Metsu, Terus. Waduh. apa Ngomong tadi? doang kayaknya nih. Tokyo, Ah, omong doang Tensura, ya kan? Sama mungkin itu tadi apa tuh yang antara si anime poli air itu sama yang tadi Bang Will bilang apa tuh? Oh, Gami Bochan. Kage. Shinigami ya apa tuh? Nah, sini kayak bocah. Shinigami itu dapat kematian kan? Iya. Oh. Bahasanya. Bahasanya Jadi sini gua kami itu 4. dia kematian. Oh. Ih, gila banyak banget. Tapi PV-nya gak ada kematian. Bukan. Benar. Takagi Pesir Dark ibu kalau ini. Berarti ada 5 ya? Berarti ada 5 ya? Berarti ada 5 ya? Finally akhirnya Bang Gak Judah bakal itu gue yakin 1 doang paling. banyak 5 anime. Oh, gila. Bakal, Itu kayak bakal. itu ekspektasinya ya. Cuma bulan Juli itu final project gua nih masalahnya. Gak bakal, yakin gue gak bakal. Bang KSBW kira-kira berapa anime? Dari 1 sampai 10 kan? Ya pasti Kobayashi. 1 berarti pas fix. Sama Aquarium Kadojo Kadojo. Well, Aquarium probably juga? yang fix 3. Fix 3 ya berarti ya. Ya Soalnya, kira-kira 3 ya. lah. Kobayashi-san itu emang gue ngikutin dari season 1. Kobayashi. Kadojo is because yang rambut merah itu. Oke. The reason why is my rambut merah. Oke. Kita war Terakhirnya hitungannya ya Ayo. Shiroi Sudaro aku tuh jelas. Ya. Ya benar. Kalau ada yang ini nggak sih yang terusan dari leftover dari Spring? Kayaknya gak ada Ada. kayaknya. Gak ada. Oh. Si saya nonton. Soalnya kan semua scenario kan 12 Bang, episode. to your eternity bang gak Drop reaction. kayaknya. Tak drop. Oh iya. Oh, drop. Copyright. Ya enggak? Oh. Ya get a mail dude. Iya, copyright. Oh, kira. Gue gak tau Eden kenapa Zero Pascal enggak, bisa Eden Zero. lolos. Hah? Rezero? Eden Zero. Hero. Eden Zero? Iya. No. Eden Zero bad Enggak. man. I don't know why. Sama gue setuju sih. No, gue gak tau kenapa kok itu Eden Zero itu bad. Mungkin emang Eden Zero tuh mungkin karena problem mungkin kayak Fairy Tail. yang kayak Inuyasha itu loh. Fairy Tail. Anaknya Inuyasha itu loh. Oh, Bukan. Anak Jadi Yome, dibuat anak konsep kayak Yome. anaknya Lupa namanya Inuyasha itu loh. Oh. Gue lupa namanya. Kan mungkin itu kayak sekarang 12, nanti kedepannya 12. Tapi Ya. kalau mungkin kalau nonton ya mungkin ngebet sih itu harus lebih. ngebet. Soalnya ya honestly emang kalau nontonnya sekarang jelek man. Sama betul. Itu mah anime jadul. Kalau nontonnya waktu gue kecil suka mungkin. Mending gue nonton Fairy Tail man, honestly. Tuh, mending Fairy Tail kayaknya sih. Honestly Fairy Tail sih. Kalau gak itu kayak Riff, ya kalau lo ingat. Ref Master itu masih ada kan animenya? Gak ada. Kan udah 50 episode, but ya. Oh, ada 5. Oh. Satu Eden Zero mangaka itu so far Satu mangaka semua. fan service tuh. Iya betul. Oh iya. Ya, kalau gue sih kurang lebih sih hampir 3 sih sampai 4, tapi bisa lebih sih Ya. tergantung nih. Are you sure? Benar. Iya, Shinigami Apa aja Bochan tuh? yang pasti Shinigami Bochan Ini- pasti. Terus Lengkap apa namanya? Kanojo no Kanojo itu pasti itu romcom semua. Jadi masih romcom sejauh ini. Oke. Emang fanbase lu begitu kan? Jadi Terus sama Boku Tachi no Remake juga 3 romance lagi kan. Terus apa lagi ya? Ya, mungkin Better masih 3 sih. Nanti Katanya satu lagi. apa tuh? Satu lagi apa? Katanya 4. Enggak, maksudnya bisa nambah nih antara Oh ya nambah ya bisa ya nambah. leftover dari sekarang Tokyo Tokyo Bang. jelas. Rame bang. Ada. enggak Bang Will, Enggak, Bang gua Will. enggak mau. Dibilangin rame. Enggak mau gua. Lumayan loh nambah. Enggak mau. Ya, Nggak- Wis, dari awal view nggak mulai. gua. Enggak 1000 mau. view. Nggak apalah Nggak dia mau. dia pengen tetap niche aja di bagian romcom gitu. Iya. Iya. Oke, jadi itu aja yang pasti line up di anime summer 2021 kali ya. Teman-teman juga pasti nggak kerasa gitu bahwa memang ternyata anime summer ini banyak gitu, ada 40 lebih anime gitu. Dan teman-teman juga udah nyaksin gitu bahwa ternyata selera para rektor mah beda-beda gitu, dan tinggal kalian gitu pilih yang mana gitu, maksudnya ya tetap Pilih yang mana? Kayak coblos anjing kayak. bukan maksudnya Mau pilih reaction mana yang lu mau? Nggak gitu. maksudnya gini men, maksud gua kalau misalkan anime itu tidak direaction sama gua, mungkin ada di
teman-teman yang lain gitu yang mereaksi anime tersebut gitu loh. Jadi jangan paksa gua untuk reaction Tensura sedangkan gua nggak mau gitu. Jadi lebih baik cari sama jangan paksa gua reaction Black Clover, no. Boruto Black Clover jangan paksa gua reaction itu. gitu maksudnya, bahasanya kan seperti itu. Ya, jangan. Oke, itu aja dari gua dan teman-teman pamit dan sampai bertemu lagi di musim summer 2021. Let's get started. Yo, 29 hari, Dadah. Dude. Dadah. Hati-hati ya. Dadah.